Di tengah benturan keras yang mengguncang bumi, cakar elang raksasa yang dipenuhi dengan kekuatan Buddha spiritual tiba-tiba menghantam tanah. Itu menendang debu yang tak terbatas ke sekitarnya, yang membuat semua orang batuk tanpa henti. Wang Che mengulurkan tangannya dan mengibaskan debu di depannya. Dia mengintip melalui kabut dan samar-samar melihat dua sosok menuju landasan mencari Buddha mendarat di puncak tebing. Ayo pergi. Setelah melihat kartu truf Xiao Chen, Wang Che mengambil keputusan. Dia mengira bahwa dia akan berhasil mendapatkan panen sejati hanya dengan mengikuti Xiao Chen. Khawatir bahwa Xiao Chen dan Yang Qing akan terlalu jauh di depan, dia memimpin ketiga saudara juniornya ke udara, menahan tekanan yang datang dari atas dan melonjak lebih tinggi dengan susah payah. Ketika seseorang terbang di medan perang iblis Fiendis ini, seseorang akan menghadapi tekanan yang luar biasa. Lebih jauh lagi, gunung pencari Buddha ini cukup tinggi, dan seseorang harus melawan kekuatan Buddha yang datang dari atas. Tidak mudah untuk mencapai platform pencarian Buddha. Wang Che bukan satu-satunya yang melihat kesempatan ini. Murid-murid dari berbagai sekte yang telah menunggu lama juga membuat gerakan mereka pada saat ini, terbang. Adapun Zhen Xuan, yang seharusnya memiliki waktu termudah, dia menutup matanya dan beristirahat, tidak bertindak gegabah. Serangan pedang Xiao Chen sebelumnya mencapai sumbernya. Tidak hanya menghancurkan cakar elang surgawi Zhen Xuan, tetapi juga menyerang jiwa dan pikiran Zhen Xuan. Tubuh fisik Zhen Xuan tidak terluka. Namun, jiwanya mengalami kerusakan yang signifikan. Sementara dia bisa naik ke platform pencarian Buddha, jelas tidak bijaksana untuk menghadapi Xiao Chen sekarang. Mengapa seni rahasia yang dieksekusi orang itu sebelumnya tampak sangat mirip dengan dunia Dharma, keterampilan sihir utama yang tercatat dalam catatan kuno Sekte Buddhis. Keterampilan sihir adalah sesuatu dari Dao Buddha dari zaman sebelumnya. Pada zaman ini, Buddhisme dimulai kembali dari awal dengan Buddha Kasyapa yang setara dengan Sang Buddha. Sekte Buddhis dari zaman bela diri tidak bisa berlatih keterampilan sihir, hanya budidaya bela diri. Zhen Xuan hanya curiga bahwa Xiao Chen mempraktikkan seni rahasia. Lagi pula, ada segala macam hal aneh di alam seribu besar ini. Meskipun teknik kultivasi atau teknik bela diri yang bisa membuat seseorang tumbuh lebih besar jarang terjadi, mereka masih ada. Zhen Xuan sendiri mengetahui seni rahasia Buddhis yang serupa di 4 kuil Buddha besar di Central Great Realm. Untuk saat ini, dia tidak ingin memikirkan hal lain. Dia fokus untuk pulih dengan cepat dari cedera pada jiwanya saat dia duduk. Di udara, Xiao Chen membubarkan dunia Dharma. Kemudian, dia mendarat dengan kuat sambil membawa Yang Qing. Tuan Muda Xiao, apa itu tadi? Jantung Yang Qing berdebar kencang. Adegan sebelumnya benar-benar pembuka mata yang hebat. Xiao Chen tidak menjelaskan banyak. Itu hanya kartu truf. Kultivasi saya terlalu rendah dari Zhen Xuan. Untuk menghindari membuang waktu dengannya, saya harus menggunakannya. Petik 2. Melihat Xiao Chen tidak mau berkata apa-apa lagi, Yang Qing tidak melanjutkan masalah itu. Dia juga bisa menebak sedikit di dalam hatinya. Melihat ke atas, Xiao Chen hanya melihat langit gelap dengan awan hitam menutupinya. Tidak jauh dari sana, ada sebuah prasasti batu dengan 3 karakter Buddhis kuno yang ditulis dengan kursif. Xiao Chen samar-samar bisa melihat bahwa itu adalah kata-kata, platform pencarian Buddha. Di depan, seperti yang dikatakan Yang Qing, ada sebuah kuil kuno. Candi ini tampak sangat luas, menempati area yang luas. Namun, itu mengeluarkan aura kematian yang sangat tidak nyaman. Apa itu? Tiba-tiba, Xiao Chen melihat sesuatu yang mengejutkannya. Xiao Chen melihat kepala besar patung Buddha wanita di atas kuil, melayang di atasnya. Siapapun yang melihatnya akan merasa sangat menakutkan. Tunggu. Xiao Chen menggosok matanya dengan keras sebelum menemukan bahwa itu adalah ilusi optik. Patung Buddha perempuan itu seharusnya berada di lembah di belakang gunung pencarian Buddha. Tubuhnya terhalang oleh Buddha Seeking Mountain, hanya menyisakan kepalanya yang terlihat. Karena langit gelap, pada pandangan pertama, itu tampak seperti kepala Buddha es yang melayang di atas kuil. Xiao Chen memandang Yang Qing, yang ada di samping, dan menemukan bahwa ekspresinya tampak aneh. Itu sangat aneh. Saudara Xiao, saat Xiao Chen hendak menghibur Yang Qing dan memberitahunya bahwa itu hanya salah persepsi, sebuah suara yang familiar datang dari belakang. Ketika Xiao Chen menoleh untuk melihat ke belakang, dia melihat bahwa itu adalah Wang Che, dari institusi Konfusianisme Gunung Gemetar Surgawi, dan kelompoknya berjalan sambil tersenyum. Kakak Xiao, aku sudah memikirkannya dengan cermat. Mari bersekutu, kamu ambil 60, dan kami ambil 40, kata Wang Che serius sambil berjalan dengan langkah besar. Sebelumnya, itu 60-40. Sekarang, sudah berubah, 70-30. Wajah Wang Che tenggelam,
langsung berubah tak sedap dipandang. Dia menunjukkan senyum malu dan berkata, "Saudara Xiao, tidak perlu seperti itu. Cedera Zhen Xuan akan pulih dengan sangat cepat. Jika kita bekerja sama dengannya nanti." Xiao Chen tersenyum dingin. "Aku tahu apa yang kamu rencanakan. Anda seharusnya sangat kecewa melihat saya tidak terluka oleh Zhen Xuan. Qi yang benar dari Sekte Konfusianisme adalah tentang bersikap terbuka. Tidak masalah apa yang Anda pikirkan, tetapi Anda harus berusaha untuk menjadi murah hati. Untuk orang sepertimu, penuh dengan skema dan trik, bahkan jika kamu berpura-pura murah hati, tidak peduli seberapa bagus keterampilan pedangmu, ki lurusmu tidak akan sekuat itu. Aku tidak perlu takut padamu sama sekali. Jika kamu benar-benar akan bekerja dengan Zhen Xuan, aku akan membunuhmu sekarang juga." Kata-kata Xiao Chen seperti pedang yang menusuk hati Wang Che. Mereka membuatnya sangat tidak nyaman, dan dia tidak tahu bagaimana cara membantahnya. Beberapa murid institusi Konfusianisme di belakang merasa agak tak tertahankan. Melakukan yang terbaik untuk tetap tenang, Wang Che berkata dengan serius, "Bagus. 73, kalau begitu. Kalau begitu, mari kita bersumpah pada wasiat yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga Divine Vein di Fiendis Demon Battlefield ini." Kehendak pembangkit tenaga Divine Vein ada di mana-mana di Fiendis Demon Battlefield ini. Itu seperti dao surgawi dari dunia independen ini. Membuat sumpah untuk ini akan menghasilkan pembatasan yang sangat kuat. Tidak ada yang berani main-main. Bersekutu dengan orang-orang ini memang akan sangat membantu Xiao Chen, yang akan memasuki kuil dan perlu menjaga kewaspadaannya terhadap Zhen Xuan. Distribusi keuntungan apapun juga sangat disukai Xiao Chen. Tidak perlu baginya untuk menolak aliansi. Setelah mereka membuat sumpah, penghalang di antara mereka sedikit mereda. Bagaimanapun, mereka sekarang berada di perahu yang sama. Kalau begitu, ayo pergi ke kuil. Xiao Chen memimpin dan menuju gerbang kuil terlebih dahulu. Gerbang kuil kuno tertutup rapat. Papan namanya tergantung tinggi di udara, dengan dua burung hitam kecil bertengger di atasnya, mendengarkan. Kata-kata di papan nama sudah terhapus tanpa bisa dikenali. Xiao Chen melemparkan serangan telapak tangan ke udara, yang menghantam gerbang. Gerbang menggelegar dan bergetar sesaat tetapi tidak terbuka. Dua burung hitam mengeluarkan teriakan aneh saat mereka mengepakkan sayap dan menuju ke dalam kuil. Xiao Chen menatap kedua burung hitam itu dengan pandangan aneh. Namun, ketika dia berpikir untuk melakukan sesuatu kepada mereka, dia menemukan bahwa burung hitam itu sudah hilang, jadi dia hanya bisa menyerah. Dua burung hitam yang baru saja pergi harus diubah menjadi iblis Fiendis. Atau mungkin, itulah bentuk aslinya. Gerakan kita seharusnya sudah terekspos. Segera, para ahli iblis Fiendis akan bergegas, kata Xiao Chen cemberut sambil menarik kembali pandangannya. Wang Che segera mengungkapkan ekspresi menyesal. "Kami terlalu ceroboh. Kita seharusnya menyerang lebih awal dan membunuh dua burung hitam itu." Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana mereka bisa dibunuh dengan mudah? Iblis-iblis di kuil mungkin sudah mendengar keributan di dasar tebing. Mereka sudah lama memperhatikan dan menunggu kita datang." Berderak. Tepat setelah Xiao Chen berbicara, gerbang kuil tiba-tiba terbuka. Wang Che dan adik-adiknya segera bertingkah seperti musuh yang kuat datang, meletakkan tangan kanan mereka di gagang pedang mereka. Seorang wanita muda berbaju putih berjalan keluar dari dalam. Dia memiliki sepasang telinga kucing berbulu di kepalanya, membanggakan penampilan yang lucu dan cantik meskipun terlihat liar dan sulit diatur. Gadis bertelinga kucing muda itu melirik kelompok Xiao Chen. Dia tidak menganggapnya aneh, hanya mengukurnya dengan agak nakal. Fiendis Demon Battlefield yang dibuka setiap 20 tahun sekali sudah dibuka. Gadis kucing muda itu sepertinya bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia menatap Xiao Chen dan yang lainnya. "Kalau begitu, masuklah. Saya akan membawa Anda untuk mencari pertemuan kebetulan. Aku akan memimpin jalan untukmu." Ketika Xiao Chen dan yang lainnya mendengar ini, mereka saling bertukar pandang karena terkejut. Apa yang sedang terjadi? Ini tampak agak berbeda dari harapan mereka. Iblis Fiendis mengambil inisiatif untuk membawa mereka menemukan pertemuan kebetulan. Apakah mereka mendengar dengan benar? Juga, bukankah iblis-iblis seharusnya mengamuk di alam tanpa tanda-tanda kemanusiaan sama sekali? Xiao Chen memandang Wang Che, yang merupakan pewaris sejati institusi Konfusianisme. Wang Che telah berada di tanah yang diberkati lebih lama darinya dan seharusnya tahu lebih banyak. Wang Che menggelengkan kepalanya. "Jangan lihat aku. Aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya, saudara senior yang keluar hidup-hidup mengatakan bahwa kuil ini sangat berbahaya. Dengan 10 orang masuk, setidaknya setengahnya akan mati di sini. Tanpa mengalami pertempuran sampai mati, tidak ada kesempatan pada pertemuan kebetulan."
Situasi ini, tidak bisa dimengerti oleh saya juga. Petik 2. Xiao Chen tetap diam untuk sementara waktu. Dia berkata, karena kita sudah masuk, itu satu langkah. Kita tidak bisa mundur begitu saja karena ini. Selanjutnya, jika kita kembali, Zhen Xuan akan menunggu kita di sana. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen memimpin dan masuk. Yang Qing tidak ragu untuk mengikuti. Sekelompok murid institusi Konfusianisme di belakang ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti dengan gigi terkatup. Oleh karena itu, Iblis Fiendis bertelinga kucing mengantar sekelompok orang memasuki kuil misterius dari platform pencarian Buddha. Kelompok 6 memasuki kuil dan segera merasakan aura dingin dan menyeramkan, sehingga mereka dengan cepat mengedarkan energi mereka untuk melawannya. Gadis muda bertelinga kucing yang memimpin jalan menoleh ke belakang dan menatap Xiao Chen. Jangan merasa itu aneh. Ketika Tuan Tua masih hidup, kuil ini dikelola oleh kami Iblis Fiendis. Mengikuti kehendaknya, kami menguji para murid yang datang ke sini untuk mencari pertemuan kebetulan. Mereka yang bisa lulus akan mendapatkan segala macam manfaat. Petik 2. Tuan Tua, siapa Tuan Tua ini? Xiao Chen bertanya dengan hati-hati. Gadis muda bertelinga kucing itu mengangkat kepalanya dan berkata, itu akan menjadi pembangkit tenaga Divine Vein yang kalian semua bicarakan. Meskipun dia tidak menciptakan dunia ini, ketika dia menaklukkan Fiendis Demon Battlefield ini, dia secara alami menjadi penguasa dari semua Fiendis Demons. Bahkan jika sudah puluhan ribu tahun sejak dia meninggal, wasiat yang dia tinggalkan masih mempengaruhi dunia ini. Tidak ada iblis Fiendis yang berani menentangnya. Seperti aturan yang harus dipatuhi. Iblis-iblis yang tidak patuh akan disambar petir surgawi sampai mati tanpa kecuali. Mendengar ini, Wang Che tidak bisa menahan diri untuk tidak terlalu rileks. Ternyata iblis Fiendis ini juga terikat oleh batasan. Jadi, Wang Che tersenyum tipis. Saya mengerti. Namun, apa yang saya tidak mengerti adalah bahwa iblis Fiendis kebanyakan mengamuk dan melihat kami murid sekte sebagai musuh. Mengapa Anda memberikan perasaan bahwa Anda bukan iblis Fiendis biasa? Selanjutnya, Anda mengatakan bahwa semua iblis-iblis di tempat ini seperti Anda. Gadis bertelinga kucing itu menatap Wang Che dengan ekspresi aneh. Kemudian, dia menjawab dengan dingin, bagi kami iblis-iblis, kalian para murid sekte kebanyakan mengamuk, membunuh iblis-iblis tanpa ampun. Setiap saat, akan ada murid sekte yang kurang penilaian atau serakah sekarat di platform pencarian Buddha ini. Wang Che langsung merasa malu. Berpura-puralah aku tidak pernah bertanya. Setiap aula dan ruangan dijaga oleh iblis Fiendis. Anda hanya perlu lulus tes, dan Anda bisa masuk. Apakah Anda bisa mendapatkan harta di aula akan tergantung pada diri Anda sendiri. Petik 2. Setelah gadis bertelinga kucing itu selesai, sosoknya terpental dan melompati beberapa tembok tinggi, menghilang dari pandangan kelompok itu. Saat Xiao Chen melihat gadis bertelinga kucing itu pergi, dia dengan hati-hati memikirkan apa yang dia katakan. Wang Che berkata, sepertinya tempat ini tidak seperti yang kita kira. Hal ini tidak berbahaya seperti yang dikatakan. Tuan Muda Xiao, bagaimana kalau kita berpisah? Melihat kuil ini tidak seseram yang dikabarkan, Wang Che dan yang lainnya langsung punya rencana lain. Mereka tidak lagi mau melanjutkan perjalanan dengan Xiao Chen. Xiao Chen berkata dengan murah hati, terserah kamu. Selamat tinggal. Kelompok 4 Wang Che mengungkapkan senyum tipis, dengan cepat menyerbu dengan antisipasi. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Kakak senior, kemana kita akan pergi? Tentu saja, itu adalah Wisdom Hall. Kita harus cepat. Kalau tidak, ketika lebih banyak orang datang nanti, kami tidak akan mendapatkan banyak manfaat. Petik 2. Sial, jika kami tahu bahwa kuil ini memiliki aturan seperti itu, kami tidak akan tunduk pada Xiao Chen dan menerima pembagian seperti 70-30. Dia pikir dia siapa, untuk berpikir bahwa dia bahkan menguliahi saya tentang cara berkultivasi Qi yang benar. Merasa menyesal, Wang Che tidak bisa menahan ekspresi marah muncul di wajahnya. Saat dia memikirkan apa yang dikatakan Xiao Chen kepadanya, dia tampak kesal. Hanya Xiao Chen dan Yang Qing yang tersisa. Dia bertanya, Tuan Muda Xiao, apa yang ingin Anda lakukan di platform pencarian Buddha ini? Xiao Chen menjawab dengan jujur, untuk mencapai pencerahan. Saya tidak membutuhkan teh kebijaksanaan atau pil obat lainnya. Saya awalnya berpikir bahwa ini adalah tanah suci sekte Buddha kuno. Sekarang, sepertinya saya salah. Bagaimana denganmu? Yang Qing berhenti sejenak sebelum berkata, saya di sini untuk mengambil sesuatu. Sekarang kita di sini, sekarang saatnya untuk berpisah. Petik 2. Xiao Chen tidak bertanya lebih jauh. Setiap orang memiliki rahasianya masing-masing. Oleh karena itu,
dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, mari kita berpisah di sini." Yang King memandang Xiao Chen dan tersenyum pahit di dalam hatinya sebelum lepas landas. Melihat pihak lain pergi, Xiao Chen berpikir keras. Sepanjang jalan, dia tampaknya tidak berbuat banyak untuknya, dia sangat tidak berguna baginya. Mengingat ini, wanita ini memang tidak memiliki kesetiaan kepada Xiao Chen. Sebenarnya, dia bisa datang sendiri, dan itu tidak akan menjadi masalah. Dia hanya ingin membantu Xiao Chen dan membimbingnya. Namun, dia tidak menyangka kekuatan Xiao Chen begitu mencengangkan. Karena Xiao Chen tidak membutuhkan bantuan Yang King sama sekali, tidak ada lagi kebutuhan untuk rencana awal. Sekarang keduanya tiba di tujuan mereka, mereka masing-masing memiliki hal-hal yang harus mereka lakukan, karenanya, sudah waktunya bagi mereka untuk berpisah. Saat Xiao Chen memegang tasbih Buddha, dia berkelok-kelok di sekitar kuil. Pintu ke aula yang mewakili pertemuan kebetulan semuanya tertutup rapat. Dia mencoba memeriksa dengan sens spiritualnya, tetapi itu ditolak dengan kejam, kekuatan tak tertembus yang melindungi aula. Ketika seseorang membuka pintu dan mengalahkan iblis-iblis yang menjaga tempat itu, seseorang dapat mencarinya sesuka hati. Tentu saja, beberapa aula mungkin memiliki ujian lain selain dari penjaga iblis Fiendis. Xiao Chen tidak peduli dengan semua ini. Tujuan awalnya adalah untuk mencari nasib dengan Buddhisme, untuk melihat apakah dia dapat menemukan sesuatu yang dapat membantunya dengan teknik pedang pelanggaran pantang-pantang Mahamaya. Ini adalah kuil yang benar-benar diubah menjadi sesuatu dengan kegunaan seperti itu. Lebih jauh lagi, dengan Fiendis Demons yang tinggal di dalamnya, Xiao Chen tidak merasa bahwa itu akan bernasib sama dengan Buddhisme. Kalaupun ada, barang itu pasti sudah tercemar oleh dunia dan kotoran hati manusia. Oleh karena itu, Xiao Chen tidak memiliki pikiran untuk membuka pintu aula manapun. Namun, itu tidak masalah. Lagi pula, sebelum dia tiba di sini, dia sudah menuai panen yang melimpah dan tak terduga. Dengan bantuan tanaman langka itu, hatinya yang seperti Buddha telah tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Energi esensi sejatinya juga menerima putaran pembersihan lain dari bunga melati putih. Xiao Chen bahkan mendapatkan teratai emas api tanah yang lebih berharga. Tidak peduli apa, dia tidak membuat kerugian. Dia dengan santai mengutak-atik mutiara Buddha Arira saat dia berkeliaran di sekitar kuil tua, bobrok, menyeramkan, dan suram ini. Ini membawa keluar kondisi mental tertentu. Hatinya tetap tenang. Tubuhnya memancarkan cahaya tak terlihat yang bersifat Buddhis. Samar-samar, dia membentuk hubungan yang tidak jelas dengan aura kuno kuil. Xiao Chen sendiri tidak merasakan sesuatu yang istimewa setelah melihat semuanya. Selain dingin, seram, dan bobrok, yang dia perhatikan hanyalah kedamaian sekte Buddhis. Hati yang tidak bersalah. Di bawah sinar bulan yang kabur, gadis muda bertelinga kucing yang duduk di atap mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia melihat ke arah Xiao Chen. Tutup, tutup. Tepat pada saat ini, seekor burung hitam terbang dan mendarat di lengan gadis bertelinga kucing muda itu. Orang lain telah tiba. Sosok gadis bertelinga kucing muda itu melintas, dan gerbang kuil besar tiba-tiba terbuka. Seolah-olah dia muncul entah dari mana, dia berjalan keluar. Ada banyak orang di luar. Namun, dua biksu botak memimpin kelompok itu. Tatapan gadis bertelinga kucing muda menyapu dan mendarat di biarawan di sebelah kiri. Ini adalah Zhen Xuan, yang sudah merawat luka-lukanya. Kemunculan gadis muda bertelinga kucing itu menimbulkan kehebohan. Banyak murid sekte di belakang saling berbisik. Seperti Xiao Chen dan Wang Che, mereka bingung. Namun, kerumunan itu tidak gegabah menanyakan apapun. Alasannya tidak lain adalah, Zhen Xuan berdiri di depan. Siapa yang berani menyela dengan dia di sekitar? Itu hanya akan mencari kematian. Kamu harus berada di sini untuk mencari pertemuan kebetulan. Ikutlah denganku, kalau begitu. Melihat gadis bertelinga kucing itu berbalik, Yan Feng bertanya dengan berbisik, "Kakak senior, apa yang terjadi?" Ekspresi Zhen Xuan tidak berubah. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, "Kami akan mencari tahu setelah kami masuk dan melihatnya." Setelah mengatakan itu, Zhen Xuan mengambil langkah besar ke depan dan memasuki kuil. Banyak murid sekte di belakang mengikuti dengan cepat, tidak ingin ketinggalan. Kata-kata yang diucapkan kepada kelompok Xiao Chen diulang. Ini membuat para murid sekte saling bertukar pandang. Kemudian, mereka meledak dalam kegembiraan. Dengan itu, gadis muda bertelinga kucing itu berbalik dan pergi. Tunggu sebentar. Zhen Xuan, yang diam, tiba-tiba mengatakan sesuatu, terdengar agak bermusuhan, tatapannya tertuju pada gadis muda bertelinga kucing. Tepat setelah Zhen Xuan berbicara, dia mengirimkan kekuatan Buddha yang tak terlihat. Tiba-tiba, semua orang merasakan tekanan yang kuat.
Anda punya pertanyaan. Zhen Xuan menuntut dengan dingin, apakah kamu bertemu dengan seorang swordsman berpakaian putih? Ada juga seorang gadis muda di masa jayanya yang tampak dingin. Ini adalah pertanyaan yang seharusnya tidak saya jawab, juga bukan sesuatu yang harus Anda khawatirkan. Ekspresi gadis bertelinga kucing muda itu tidak berubah saat dia menjawab dengan lembut. Zhen Xuan mendengus dingin. Menarik. Ini adalah tanah suci sekte Buddhis saya, dan iblis-iblis rendahan seperti Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai tuannya. Suara mendesing. Tepat setelah Zhen Xuan berbicara, dia melepaskan dalam satu napas gerakan membunuh yang telah dia bangun di tangannya. Tangannya membentuk cakar, dan jari-jarinya segera muncul seperti diwarnai dengan cahaya keemasan, tampak seperti logam. Sosoknya melintas, dan seekor elang dewa yang bermandikan cahaya Buddha terbang sambil melebarkan sayapnya. Zhen Xuan secepat kilat, bahkan tidak meninggalkan bayangan. Dia menyerbu di depan gadis bertelinga kucing dan bersiap untuk meraihnya. Siapa tahu, terlepas dari serangan secepat kilat yang benar-benar sempurna ini, Zhen Xuan hanya meraih udara. Gadis bertelinga kucing muda itu berubah menjadi kucing putih kecil dan menghindar dengan gesit. Kemudian, kucing putih itu melompat dengan lembut dan mendarat dengan gesit di atap. Dia menoleh ke belakang untuk melihat Zhen Xuan sebelum melompat lagi, menghilang dari mata orang banyak. Zhen Xuan mengabaikan tekniknya, merasa tertekan. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Makhluk jahat kecil, anggap dirimu beruntung karena kamu berlari cepat." Serangan mendadak Zhen Xuan mengejutkan semua murid sekte lainnya. Hanya dia yang akan begitu berani. Yang lain hanya berani memikirkannya tetapi tidak benar-benar melakukannya. Bagaimanapun, kuil ini sangat aneh. Tidak semua orang sekuat dan percaya diri seperti Zhen Xuan. Kakak senior, kemana kita harus pergi sekarang? Zhen Xuan menunjukkan ekspresi tidak pasti untuk beberapa waktu sebelum menjawab, suruh beberapa orang untuk berjaga-jaga di luar kuil. Yang lain akan ikut denganku ke Wisdom Hall. Di sisi lain, Xiao Chen sudah jauh di dalam kuil, tidak menyadari bahwa banyak orang telah tiba di platform pencarian Buddha. Dia terus berjalan tanpa tujuan. Tangan kanan Xiao Chen dengan lembut memainkan mutiara Buddhis Arira saat dia mengambil langkah tanpa tergesa-gesa. Sambil mengamati sekelilingnya, dia meminta bantuan Buddhis Arira Pels untuk mencerna tanaman langka yang dia konsumsi sebelumnya dan memperkuat hatinya yang seperti Buddha. 1 jam kemudian, dia telah mencerna dan memurnikan hampir semua tanaman langka yang dia konsumsi. Xiao Chen merasa bahwa kemacetannya akan pecah kapan saja. Peluang dari gunung pencarian Buddha membuat akumulasinya semakin kuat. Dia yakin bahwa begitu dia menerobos, dia bisa segera melawan 10 murid teratas dari 3 tanah yang diberkati. Bahkan jika teknik pedang pelanggaran pantang-pantang Mahamaya tidak meningkat, Xiao Chen akan mampu bertahan dalam konfrontasi frontal dengan orang-orang puncak seperti Sangguan Lei atau Wang Yueming. Adapun Zhen Yuan, Xiao Chen masih menganggapnya agak tak terduga. Dia perlu meningkatkan teknik pedang pelanggaran pantang Mahamaya sebelum cukup percaya diri untuk menghadapinya. Dengan pemikiran ini, Xiao Chen sekarang ingin pergi ke paviliun 10.000 senjata dan mencari senjata Dao. Selama dia terlibat dalam pertempuran besar, dia akan bisa membuat terobosan. Dia tidak akan lagi takut pada murid puncak dari berbagai tanah suci yang bekerja bersama dan memainkan trik kotor. Salah satu alasan utama mengapa banyak orang tidak dapat memperoleh alat Dao, terlepas dari kekuatan mereka, adalah karena mereka tidak dapat memblokir serangan dari pewaris sejati dari sekte lain setelah dikepung. Logikanya sangat sederhana, jika seseorang pada akhirnya tidak dapat memperoleh sesuatu, mereka pasti akan memikirkan cara untuk mencegah orang lain memperolehnya juga. Begitulah sifat manusia dan selalu begitu. Xiao Chen belum pergi ke paviliun senjata 10.000 karena kekhawatiran seperti itu. Dia harus bersiap terlebih dahulu, untuk mendapatkan kemampuan bertarung melawan banyak orang. Namun, dia sekarang sepenuhnya mampu membuat pertaruhan ini. Xiao Chen segera bertindak berdasarkan pikirannya. Dia menyingkirkan mutiara Buddha Arira dan mengangkat satu kaki untuk berjalan kembali. Bagaimanapun, platform pencarian Buddha ini sangat berbeda dari yang dia harapkan. Namun, tepat ketika Xiao Chen hendak pergi, dia melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa pintu aula di kejauhan terbukti. Aneh, setelah berjalan begitu lama, Xiao Chen masih belum melihat aula dengan pintu terbuka sejak awal. Ayo pergi dan lihat. Sambil tetap berhati-hati, Xiao Chen memegang mutiara Buddha Arira dan berjalan mendekat. Ketika dia memiringkan kepalanya ke belakang, dia hampir tidak bisa melihat kata-kata di papan nama tua dan bobrok itu. Tempat ini adalah aula budidaya hati. Balai budidaya hati. Sebagian besar kuil memiliki aula yang mirip dengan ini. Para beku akan duduk di sana dalam meditasi untuk mencari kedamaian.
Tidak heran tempat ini kosong. Itu tidak akan memiliki pertemuan kebetulan sekte Buddhis. Secara alami, itu tidak membutuhkan iblis Fiendis untuk menjaganya. Ketika sebagian besar melihat papan nama ini, mereka mungkin akan mengabaikannya. Xiao Chen mendorong pintu, membukanya sepenuhnya, dan debu berjatuhan. Ketika dia melihat sekeliling, itu seperti yang dia harapkan. Aula itu memiliki tumpukan besar sajadah compang camping di lantai, patung Buddha tanpa kepala yang roboh, dan lembaran kitab suci Buddha yang menguning tak terhitung jumlahnya. Itu tampak kosong dan suram. Dengan satu pandangan, orang bisa melihat segalanya, tidak ada apa-apa. Rusak, berantakan, dan lapuk. Ini adalah adegan yang menyambut Xiao Chen. Dia dengan santai mengambil satu halaman kitab suci Buddhis. Sebelum dia bisa melihatnya, itu hancur menjadi debu di tangannya. Xiao Chen menghela nafas pelan dan memilih untuk menyerah. Benar-benar tidak ada pertemuan kebetulan baginya untuk mengumpulkan. Ini adalah betapa kejamnya waktu. Tidak peduli seberapa subur dupa yang harum saat itu atau berapa banyak biksu kuat yang terhormat di sana, itu tidak dapat bertahan terhadap perjalanan waktu yang tanpa ampun. Banyaknya sajadah di tanah dengan jelas menunjukkan berapa banyak orang yang duduk bermeditasi di sini. Lukisan dinding berbintik-bintik kuno membuktikan kejayaan masa lalu. Patung Buddha besar di lantai menampilkan keahlian yang sangat indah. Xiao Chen melihat sekeliling sebelum tatapannya mendarat di patung Buddha tanpa kepala. Tiba-tiba, dia menyadari. Jika kemuliaan masa lalu tidak bisa menjadi abadi tidak peduli betapa mulianya itu, apa sebenarnya yang harus dikejar dalam hidup? Hubungan tidak jelas yang awalnya dimiliki Xiao Chen dengan kuil tanpa nama ini tiba-tiba menjadi jelas. Mutiara Buddha Arira di tangannya memancarkan cahaya redup. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengambil halaman-halaman tulisan suci yang berserakan dan memutar-mutarnya di sekitar Xiao Chen. Mereka kemudian secara spontan menyala. Ini, ekspresi Xiao Chen sedikit berubah dalam kebingungan. Perasaan kembung datang dari dahinya. Swastika di sana muncul tanpa kemauannya. Kemudian, swastika menyedot semua kitab suci yang terbakar. Segera, kata-kata biksu terhormat yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Xiao Chen. Ada terlalu banyak tulisan suci, kekacauan yang tak terbatas. Mereka terdengar seperti berdengung, dia tidak bisa mengerti apa-apa. Ini mengejutkan Xiao Chen. Dia tahu bahwa ini adalah pertemuan kebetulan yang kebetulan, sebuah keberuntungan besar. Kitab suci ini berisi realisasi dari biksu terhormat yang tak terhitung jumlahnya di aula budidaya hati ini. Namun, jumlahnya terlalu banyak tanpa urutan tertentu. Tidak mungkin untuk mendapatkan semuanya. Dia hanya bisa mengambil satu dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Xiao Chen dengan cepat duduk bersila. Saat dia memegang mutiara Buddha Arira, dia mulai merenungkan teknik pedang pelanggaran pantang-pantang Mahamaya menyelesaikan keduniawian. Perlahan-lahan, hanya satu set yang tersisa dari kekacauan kata-kata. Hanya satu set yang berisi pencerahan terkait dengan menyelesaikan keduniawian. 4 jam kemudian, semua realisasi ini diringkas menjadi beberapa kata, selesaikan duniawi dan dapatkan keabadian. Ini terjadi sesuai dengan pencerahan Xiao Chen sebelumnya. Jika kemuliaan masa lalu tidak bisa menjadi abadi tidak peduli betapa mulianya itu, apa sebenarnya yang harus dikejar dalam hidup? Obsesi seperti itu disebabkan oleh orang yang berpikiran duniawi. Dia menyadari bahwa jika seseorang tidak dapat melihat melewati duniawi, semuanya hanyalah ilusi. Sementara seseorang berada di dunia biasa, seseorang berusaha untuk melampaui. Setelah duniawi diselesaikan, itu berubah menjadi abadi. Pada saat itu, Xiao Chen memahami arti sebenarnya dari teknik pedang pelanggaran pantang-pantang Mahamaya menyelesaikan keduniawian. Itu meninggalkan bekasnya di lubuk jiwanya, tak terlupakan. Suara mendesing. Ketika Xiao Chen membuka matanya lagi, dia merasakan keringat dingin menutupi seluruh tubuhnya. Ini terlalu menakutkan. Langkah ini menghasilkan tekanan yang lebih kuat daripada Breaking the Mundane. Menyelesaikan yang duniawi, dapatkah seseorang benar-benar menyelesaikan yang duniawi? Xiao Chen, yang baru saja kembali ke dunia nyata setelah melampaui, merasa ketakutan dengan arti sebenarnya dari gerakan pedang ini, keluar lagi dengan keringat dingin. Jika saya menyelesaikan duniawi, apakah saya akan tetap menjadi saya? Biksu terhormat yang menciptakan teknik pedang ini terlalu menakutkan. Tidak heran teknik pedang pelanggaran pantang Mahamaya diturunkan ke seni terlarang di kuil roh tersembunyi, tidak disukai oleh ortodoks. Kata-kata, pelanggaran pantang, sangat berani, membuat orang merasa tidak nyaman. Melanggar pantangan bisa berarti melakukan pembunuhan besar-besaran. Jika seseorang tidak hati-hati, dia akan berubah menjadi iblis. Meskipun Xiao Chen memiliki segala macam kekhawatiran, kekuatan teknik pedang tidak diragukan lagi. Itu sangat cocok dengan saber daunnya, benar-benar jurus terkuatnya.
Setelah dia berdiri, dia tidak terburu-buru untuk pergi. Dia tetap berada di aula budidaya hati ini dan mulai berlatih melanggar keduniawian. Di kejauhan, tatapan gadis bertelinga kucing itu mendarat di gerbang Wisdom Hall. Wang Che memiliki ekspresi sombong saat dia berjalan keluar sendirian. Gadis muda bertelinga kucing mengungkapkan ejekan di bibirnya. Beberapa saat sebelumnya, 3 rekan Wang Che ingin bekerja sama untuk membunuhnya. Siapa tahu, Wang Che membuat langkah pertama dan membunuh mereka semua. Sekarang, dia memonopoli keuntungan mereka. Namun, saat Wang Che keluar, dia melihat Zhen Xuan dan Yan Feng memimpin para biksu dari berbagai kuil di Gunung Potala. Ekspresinya langsung tenggelam. Zhen Xuan mengungkapkan senyum dingin. Sepertinya kita tidak perlu mengikuti ujian Wisdom Hall lagi. Wang Che berbalik untuk melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Cacat dia. Zhen Xuan mendorong tanah dan memblokir Wang Che. Murid sekte Buddha lainnya mengepung Wang Che tanpa sepatah kata pun. Hasilnya pergi tanpa berkata. Tidak peduli kartu truf apa yang dimiliki Wang Che, dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Hanya Zhen Xuan saja sudah cukup untuk berurusan dengan Wang Che. Selanjutnya, masih ada Yan Feng dan biksu lainnya. Pada saat ini, Wang Che tidak bisa menahan perasaan menyesal. Jika teman-temannya ada di sekitar, mereka bisa bekerja sama untuk menggunakan kekuatan yang tidak dapat ditekuk. Jika demikian, mereka pasti bisa melarikan diri. Ketamakan. Wang Che dan adik-adiknya semua mati karena keserakahan. Tutup, tutup, tutup. Seekor burung hitam terbang ke lengan gadis bertelinga kucing itu lagi. Kemudian, sosoknya melintas saat pintu kuil terbuka, dan dia berjalan keluar. Ketika gadis muda bertelinga kucing melihat orang yang datang, dia memperhatikan bahwa pihak lain mengenakan jubah biarawan putih yang tampak sangat bersih. Orang ini memiliki aura yang luar biasa, dibalut kekuatan Buddhis yang lembut yang menginspirasi rasa hormat pada orang lain. Namun, gadis muda bertelinga kucing itu samar-samar merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, matanya bersinar dengan cahaya tebal yang membuatnya terlihat seperti batu permata hitam. Dia mengintip melalui pakaian biksu berpakaian putih ke tulang-tulangnya, yang kristal dan transparan, memancarkan cahaya Buddha dan tampak agak spiritual. Gadis muda bertelinga kucing itu terus mengintip lebih dalam. Semakin dia melihat, semakin dia terkejut. Ini adalah tubuh suci sekte Buddhis yang sempurna. Tepat ketika gadis bertelinga kucing itu hendak menarik pandangannya, dia melihat hati yang hitam. Itu sangat hitam. Setelah hanya satu pandangan, dia segera mengalihkan pandangannya, ekspresinya berubah drastis. Sudahkah kamu memperhatikan hatiku dengan baik? Biksu berpakaian putih bertanya pada gadis muda bertelinga kucing sambil tersenyum tipis. Ini adalah putra suci gereja teratai hitam, Ming Xuan. Gadis muda bertelinga kucing tidak bisa menjawab. Putra suci Ming Xuan telah menggunakan satu tangan untuk meraih lehernya dan mengangkatnya. Kali ini, gadis bertelinga kucing itu gagal menghindar, tidak seperti Zhen Xuan. Putra suci Ming Xuan menunjukkan senyum di wajahnya saat dia mengayunkan tangannya, melemparkan gadis muda bertelinga kucing itu ke dinding. Beberapa darah keluar dari mulutnya. Sepasang mata kucing bintang hitammu benar-benar bagus. Dengan kesempatan dari takdir dengan agama Buddha, Anda benar-benar dapat melihat hati saya. Itu adalah sesuatu yang bahkan kepala biara kuil dari Sekte Cahaya yang mendalam tidak dapat menemukannya. Saat putra suci Ming Xuan perlahan berjalan, penampilannya yang hangat dan lembut berubah menjadi sangat menakutkan di mata gadis muda bertelinga kucing. Berbicara, apakah Anda melihat seorang pendekar pedang berpakaian putih dengan wajah muram dan tegas? Jika kamu tidak berbicara, aku akan mencongkel matamu, kata Ming Xuan sambil tersenyum, seolah dia sedang bercanda. Aku bisa mengetahui jawabannya dari matamu. Katakan padaku, di mana dia? Ming Xuan bertanya, masih tersenyum saat dia melangkah maju. Namun, tepat pada saat ini, akar pohon melesat keluar dari tanah dan berayun ke arah Ming Xuan dengan kecepatan kilat. Ekspresi putra suci Ming Xuan sedikit berubah saat dia bergerak mundur dengan tergesa-gesa, nyaris menghindar. Kemudian, dia melemparkan serangan telapak tangan yang menghancurkan akar pohon menjadi pecahan kayu yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di mana-mana. Namun, pada saat berikutnya, lebih dari 100 akar pohon keluar dari tanah. Setiap akar pohon adalah senjata yang tajam dan mematikan. Mereka terus tumbuh dan kusut satu sama lain, membentuk naga banjir yang menyerang Ming Xuan. Iblis Fiendis tingkat bintang yang mulia. Putra suci Ming Xuan sedikit mengernyit. Sepertinya rumor itu benar. Memang ada iblis-iblis tingkat bintang mulia di platform pencarian Buddha ini. Namun, sepertinya iblis Fiendis ini menderita semacam pengekangan, tidak mampu mengeluarkan kekuatan penuhnya.
Hanya kekuatan yang ditampilkan sejauh ini tidak cukup untuk memaksa Ming Xuan mundur. Seutas tasbih Buddha muncul di tangan kanannya, dipegang di antara jari tengah dan telunjuknya. Tasbih Buddha yang menjuntai membentuk segel tangan saat dia mendorong tangannya ke depan. Suara mendesing. Sebuah gambar Buddha duduk di platform lotus muncul di belakang punggung Ming Xuan. Sosok ini memegang tasbih Buddha dengan cara yang sama dan melakukan pukulan telapak tangan. Di hadapan kekuatan yang tak terbatas dan perkasa, naga banjir mengerikan yang terbuat dari akar pohon kusut tiba-tiba hancur menjadi pecahan kayu yang memenuhi udara dan jatuh seperti salju. Putra suci Ming Xuan berdiri di tengah, tampak sangat anggun, memancarkan suasana yang tak terlukiskan. Pada saat ini, gadis muda bertelinga kucing sudah berdiri di atas dinding, menatap putra suci Ming Xuan dengan acuh tak acuh. Begitu dia memasuki kuil, tidak peduli seberapa kuat pihak lain, dia tidak akan takut padanya. Putra suci Buddha jahat, pergi. Jangan mencemari kuil awan kuno ini dengan kotoran di belakangmu, kata gadis muda bertelinga kucing itu dengan dingin, tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Putra suci Ming Xuan tersenyum dan berkata, menarik. Terlahir dari bencana, iblis Fiendis yang secara alami tidak murni sebenarnya dapat menganggap diri mereka sebagai penguasa kuil. Buddha memberikan pertimbangan untuk semua kehidupan, memiliki nasib dengan segala sesuatu. Siapapun bisa menjadi Buddha. Anda hanya terlihat baik di luar tetapi hancur di dalam. Untuk berpikir bahwa Anda menggunakan metode jahat untuk meredam tubuh fisik Anda. Saya benar-benar ingin melihat bagaimana Anda akan melenyapkan tubuh fisik Anda dan dilahirkan kembali, mendapatkan tubuh Dharma. Gadis muda bertelinga kucing tidak menunjukkan kegembiraan atau kemarahan. Dia hanya menatap putra suci Ming Xuan dengan sedikit jijik di matanya. Anda memperdebatkan prinsip Buddhis dengan saya. Sayangnya, saya tidak punya waktu untuk berdebat dengan Anda. Saya akan menggunakan metode yang lebih cepat. Putra suci Ming Xuan tersenyum tipis dan membolak-balik tasbih Buddha di tangannya dengan lembut. Kemudian, dia melantunkan kitab suci. Saya telah mendengar Buddha berkata, semua makhluk hidup berdosa. Doktrin Buddhis tanpa batas, memurnikan massa dan mengikuti aliran karma. Alam tidak akan dimusnahkan. Kau ingin memurnikanku. Gadis muda bertelinga kucing itu menunjukkan senyum dingin yang mengejek. Orang ini terlalu naif, mencoba memurnikannya. Seseorang harus menjadi setidaknya seorang pembudidaya Cloud Sea untuk melakukannya. Namun, dalam sekejap mata, ekspresi gadis bertelinga kucing itu berubah drastis. Kitab suci bergema di telinganya, memasuki lautan kesadaran dan kedalaman jiwanya. Dia merasa kesal karena suatu alasan. Mata hitamnya yang cerah dan murni perlahan dipenuhi dengan warna merah. Putra suci Ming Xuan tidak berusaha memurnikan gadis muda bertelinga kucing. Sebagai gantinya, dia mencoba menggunakan kitab suci untuk menggali garis keturunan iblis Fiendis yang sangat kotor. Iblis Fiendis dunia dibentuk dengan memperoleh ki abadi setelah zaman abadi dihancurkan. Inilah yang dimaksud dengan lahir dari bencana. Namun, setelah zaman abadi dihancurkan, 6 jalur reinkarnasi tidak ada lagi. Dunia jatuh ke dalam kekacauan, dan ki abadi sudah tidak murni lagi. Tidak ada Fiendis Demon yang bisa melepaskan diri dari Immortal Ki yang terkontaminasi dalam garis keturunan mereka. Kasus-kasus serius akan tampak mengamuk dan hidup untuk membunuh, tidak dapat menghindarinya apapun yang terjadi. Ini adalah dosa asal iblis Fiendis, lahir dari bencana, bawaan tidak murni. Gadis muda bertelinga kucing itu menjadi semakin menakutkan. Lapisan tebal cahaya merah menutupi seluruh tubuhnya, terlihat sangat aneh. Dia meraung dan menggunakan tekadnya sepenuhnya untuk melompat dari dinding, tidak lagi berani memblokir putra suci Ming Xuan. Dia menarik tangannya dan mendengus dingin. Penghinaan berat melintas di wajahnya. Bang! Putra suci Ming Xuan dengan paksa merobohkan gerbang dan menerobos masuk. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling, mencoba merasakan lokasi Xiao Chen. Namun, ada keinginan di sini yang tidak dapat dilanggar, mengganggu energi mental putra suci Ming Xuan dan mencegahnya menemukan Xiao Chen. Pembangkit tenaga Divine Vein ini pasti telah membuka setidaknya 6 vena. Kalau tidak, keinginan yang tersisa tidak akan sekuat ini, putra suci Ming Xuan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya, memilih untuk menyerah. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan dingin, berhenti bersembunyi dan keluar. Mari kita selesaikan ini dalam sekali jalan. Tepat setelah putra suci Ming Xuan berbicara, meja batu di halaman berubah bentuk, akhirnya mengambil bentuk monster batu humanoid. 3 batang rumput biasa-biasa saja bergoyang di tanah sebelum berubah menjadi 2 gadis dingin dan pendiam di masa jayanya. Seorang pria tampan memegang pedang berjalan keluar dari rumpun bambu di kejauhan. 3 burung hitam turun dari pohon tua yang layu dan berubah menjadi 3 pria aneh yang ditutupi bulu.
Tempat ini tidak menyambutmu. Silakan pergi, kata monster batu dalam bahasa manusia dengan nada kasar. Betapa berisiknya. Putra suci Mingxuan melambaikan tangannya dan mengirimkan cahaya Buddha yang intens dan menusuk, yang meledakkan monster batu itu menjadi pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke tanah. Iblis Fiendis lainnya menyerang putra suci Mingxuan pada saat yang sama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka mengepungnya dan melancarkan serangan mereka. Pecahan batu di tanah perlahan berkumpul. Monster batu itu belum mati. Di sisi lain, gadis muda bertelinga kucing menunjukkan ekspresi sedih saat dia melakukan yang terbaik untuk menekan aura mengamuk di tubuhnya. Dia tiba di bagian belakang kuil, di atas tembok kuno, tubuhnya memancarkan cahaya merah. Akar layu tersampir di dinding. Disinilah roh pohon tingkat bintang yang mulia berada. Pohon kakek, orang-orang dengan hati kepolosan dan hati kegelapan keduanya muncul seperti yang dinubuatkan oleh Buddha kuno. Gadis muda bertelinga kucing berbicara dengan susah payah saat dia bersandar ke dinding, menunjukkan ekspresi sedih. Sebuah wajah tua muncul di dinding, dan beberapa cabang pohon willow turun, menenangkan hati gadis bertelinga kucing yang mudah tersinggung. Putra suci Buddha jahat itu mengeluarkan semua darah jahat di tubuhmu. Ini akan mengakhiri hidupmu, seperti yang dikatakan ramalan itu. Sekarang, itu tergantung pada pilihan Anda. Tidak peduli apakah Anda memilih Bladesman dengan hati tidak bersalah atau tubuh emanasi Putri Suci Azure Lotus, mereka dapat menyelesaikan bencana Anda. Menemukan saran yang aneh, gadis muda bertelinga kucing menggema, tubuh emanasi Putri Suci Azure Lotus. Gereja Azure Lotus lahir dari Taoisme dan Buddhisme. Itu adalah faksi besar dengan banyak orang percaya dan pengikut. Namun, Taois dan Buddhis tidak menerima mereka. Apa yang disebut tubuh emanasi ini mirip dengan inkarnasi Taoisme tetapi juga agak berbeda. Tubuh emanasi lahir dari emosi dunia, kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kebahagiaan. Karakternya mungkin benar-benar berbeda dari tubuh aslinya, dan tubuh emanasi dan tubuh aslinya tidak terlihat seperti orang yang sama. Ada desas-desus bahwa leluhur gereja teratai Azure memiliki 3.000 tubuh emanasi, semuanya berkultivasi di dunia pada saat yang bersamaan. Ketika ke-3.000 tubuh emanasi secara bersamaan memperoleh Dao dan bergabung dengan tubuh yang sebenarnya, leluhur gereja teratai Azure bisa mendapatkan Dao agung tertinggi. Wajah tua di dinding menjelaskan dengan suara yang dalam, itu adalah wanita yang datang dengan swordsman itu. Tidak peduli siapa yang Anda pilih, Anda dapat menyelesaikan bencana ini. Petik 2. Gadis bertelinga kucing muda itu mengangguk dan berkata, aku mengerti. Setelah berpikir sebentar, dia sampai pada jawaban dan dengan cepat meninggalkan tempat ini. Pohon kakek telah mencapai batas umurnya dan tidak bisa bertarung dengan kekuatan penuh. Itu tidak akan bisa menghalangi putra suci Buddha jahat itu. Jika gadis bertelinga kucing itu tinggal di sini lebih lama lagi, dia hanya akan menarik bencana. Bukan itu yang dia inginkan. Di depan Wisdom Hall, Wang Che berada di ambang kematian. Dia memegang pedangnya dan melakukan yang terbaik. Namun, banyak biksu menutupi tubuhnya dengan luka. Zhen Xuan bahkan tidak bergerak. Kekuatan yang tidak dapat ditekuk. Wang Che menggunakan mantra Konfusianisme sekali lagi. Namun, dia ngeri mengetahui bahwa ki-nya yang lurus tidak menguat sama sekali. Kekuatan yang tidak bisa ditekuk. Kekuatan yang tidak dapat ditekuk, kepanikan muncul di wajah Wang Che, bersamaan dengan kengerian dan kebingungan. Kenapa jadi seperti ini? Bagaimana bisa? Kekuatan mantra Konfusianisme yang tidak dapat ditekuk untuk sementara waktu dapat memperkuat kekuatan tempur seseorang. Itu adalah salah satu langkah melindungi kehidupan murid sekte Konfusianisme dan sangat sulit dipelajari. Wang Che memiliki bakat luar biasa. Setengah tahun yang lalu, dia berhasil mengolah kekuatan yang tidak dapat ditekuk. Namun, sekarang, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menggunakannya. Untuk beberapa alasan, Wang Che mengingat kata-kata Xiao Chen. Ki benar sekte Konfusianisme adalah tentang menjadi murah hati. Bahkan jika seseorang memiliki skema apapun, seseorang harus menyatakannya secara terbuka. Xiao Chen mengatakan bahwa Wang Che berpikiran sempit dan berpura-pura murah hati. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu ditakuti dari Wang Che. Pada saat itu, Wang Che menunjukkan penghinaan untuk kata-kata itu. Namun, kata-kata itu menyentuh emas. Setelah dia membunuh sesama muridnya, dia tidak bisa menggunakan kekuatan yang tidak dapat ditekuk. Haha, itu mengejutkan saya. Ternyata hati nurani Anda rusak, sehingga Anda tidak bisa menggunakan mantra Konfusianisme sama sekali. Zhen Xuan tertawa keras dan menyerang dengan kecepatan kilat. Dia melukai Wang Che dengan saksama sehingga Wang Che kehilangan semua kekuatan tempurnya, lalu memerintahkan dengan dingin, cari dia. Segera, beberapa biksu melaporkan dengan gembira,
Kakak senior Zhen Xuan, ada 5 daun teh kebijaksanaan di cincin penyimpanannya serta pil suci Sekte Buddha. Zhen Xuan memasuki pemikiran yang mendalam, lalu mengungkapkan ekspresi pemahaman. Tidak heran orang ini bahkan membunuh teman sektenya dan melanggar hati nuraninya. Wang Che, yang berada di tanah, menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang, merasa sangat bersalah dan menyesal tanpa batas. Namun, luka cakar di dadanya membuatnya sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa bangun. Zhen Xuan menyingkirkan daun teh dan membagikan pil obat kepada yang lain. Kemudian, dia menatap Wang Che dengan dingin. Kamu hanyalah cacing yang menyedihkan. Bunuh saja dirimu sendiri. Anda tidak layak untuk melanggar pantangan saya untuk Anda. Petik 2. Tiba-tiba, ekspresi Zhen Xuan berubah ketika dia merasakan ki jahat yang menakutkan. Dia melihat sekeliling dan kebetulan melihat gadis muda bertelinga kucing, yang memancarkan cahaya merah yang semakin padat seiring berjalannya waktu. Zhen Xuan melihat gadis bertelinga kucing itu menyembunyikan tangannya di lengan bajunya. Dia mengabaikannya dan rekan-rekan biksunya, hanya ingin melewati mereka. Sungguh ki jahat yang berat. Memang, pada akhirnya kalian iblis Fiendis mengungkapkan wujud asli kalian. Zhen Xuan menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Dia terutama mengembangkan kebajikan dan tidak bisa secara acak mulai membunuh orang lain. Namun, membunuh iblis Fiendis dapat meningkatkan kebajikannya dan memiliki efek yang bermanfaat pada kultivasinya. Tanpa berpikir dua kali, Zhen Xuan merentangkan tangannya, dan seekor elang dewa yang bermandikan cahaya Buddha membubung ke langit. Dengan satu langkah, dia menyerang di depan gadis bertelinga kucing. Jangan mendorongku. Gadis muda bertelinga kucing melakukan yang terbaik untuk menekan darah iblis Fiendis di tubuhnya, membuat wajah yang tidak sedap dipandang. Ketika Zhen Xuan menyerbu, dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Dia mengeluarkan raungan yang menakutkan. Gelombang suara menyebar dan menyebabkan aula di sekitarnya bergetar. Banyak biksu di belakang semuanya pingsan pada saat yang sama, menutupi telinga mereka kesakitan. Gadis bertelinga kucing muda mengulurkan tangannya, yang tersembunyi di lengan baju, dengan kecepatan kilat dalam serangan telapak tangan. Semua kukunya berwarna merah darah, panjangnya sekitar 16 cm dan terlihat sangat tajam. Serangan gadis bertelinga kucing itu mendarat lebih dulu meskipun dia meluncurkannya kemudian. Dia menusuk dada Zhen Xuan, dan kemudian meraih, menghancurkan hatinya. Dengan hatinya hancur dan ki jahat menyerangnya, Zhen Xuan dengan cepat kehilangan kekuatan hidup. Dipenuhi dengan ketidakpuasan, dia menatap gadis muda bertelinga kucing, yang memiliki ekspresi menakutkan dan memancarkan cahaya merah dari seluruh tubuhnya. Kemudian, dia jatuh dengan lemah, sekarat dengan mata terbuka, kematian yang menyedihkan. Banyak biksu yang terkejut di belakangnya menjadi pucat. Kemudian, mereka berteriak ngeri dan berhamburan ke segala arah. Sosok putih dengan mutiara Buddha Arira mendarat tanpa suara. Xiao Chen kebetulan melihat adegan gadis muda bertelinga kucing membunuh Zhen Xuan. Dia menatap Xiao Chen dengan mata merah. Setelah berhenti sejenak, sosoknya melintas, bergegas ke belakang kuil. Mungkinkah orang yang dia pilih untuk digunakan untuk menyelesaikan malapetakannya bukan Xiao Chen? Ketika Xiao Chen merasakan ki jahat yang menakjubkan itu, dia berhenti berlatih menyelesaikan duniawi dan melacak ki jahat itu. Tak disangka, saat mendarat, ia melihat pemandangan yang begitu mencengangkan. Xiao Chen tidak terkejut melihat Zhen Xuan mati. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang biksu botak ini sama sekali dan tidak merasa kasihan pada kematiannya. Dia hanya menemukan ini agak aneh. Ketika dia melihat gadis muda bertelinga kucing itu sebelumnya, dia tidak sekuat itu. Sekarang, dia tampak sangat kuat, langsung membunuh Zhen Xuan dalam satu gerakan. Tidak peduli seberapa ceroboh Zhen Xuan, pihak lain seharusnya tidak bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Jelas, keadaan gadis bertelinga kucing saat ini tidak sepenuhnya benar. Tampaknya agak mirip dengan ketika para jenius dengan garis keturunan Great Desolate Aeon mengaktifkan garis keturunan mereka. Namun, situasinya jauh lebih serius. Aura itu terlalu jahat dan benar-benar tidak terkendali. Itu tidak sesuai dengan pola normal. Ketika Xiao Chen mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon, dia tidak bisa mempertahankannya lama sebelum dia harus mengabaikannya. Jika gadis bertelinga kucing ini tidak bisa mengabaikan garis keturunannya, dia mungkin akan segera meledak dan mati. Melihat arah yang diambil gadis bertelinga kucing itu, Xiao Chen berpikir keras. Dia masih memiliki beberapa rasionalitas. Sebelumnya, dia menekan niat membunuhnya sendiri untukku. Dia sedang terburu-buru. Apakah dia mencoba menyelamatkan dirinya sendiri atau melakukan sesuatu? Memikirkan ini, Xiao Chen mengikuti karena penasaran. Gadis muda bertelinga kucing ini punya banyak rahasia. Sulit untuk tidak penasaran.
Segera, dia melihatnya di kejauhan. Dia tidak berani terlalu dekat, jadi dia mengikuti dengan hati-hati. Gadis muda bertelinga kucing tidak menggunakan tangannya saat dia terus berjalan dengan cepat. Dia merasa semakin tidak mungkin untuk mengendalikan ki jahatnya. Kemana dia pergi? Xiao Chen bertanya-tanya, bingung. Pihak lain tidak memasuki aula apapun. Dia bergerak sangat cepat, terus-menerus masuk lebih dalam. Setelah beberapa saat, pertanyaan Xiao Chen terselesaikan. Gadis muda bertelinga kucing meninggalkan kuil melalui pintu belakang. Dengan pikiran, Xiao Chen juga keluar melalui pintu belakang dengan beberapa kilatan. Di belakang kuil ada area kosong yang luas yang berbatasan dengan lembah yang dalam. Patung Buddha wanita yang dilihat Xiao Chen sebelumnya berdiri di lembah yang dalam. Itu sangat tinggi, memberikan perasaan sesak napas. Yang King. Xiao Chen berteriak pelan. Dia melihat Yang King berdiri di tepi tebing, memandangi patung Buddha, diam selama ini. Target gadis bertelinga kucing muda itu adalah Yang King, dan dia saat ini sedang bergegas menuju Yang King. Mendengar Xiao Chen berteriak, Yang King menoleh ke belakang. Ketika dia melihat gadis muda bertelinga kucing, yang memancarkan cahaya merah dan benar-benar berubah, ekspresinya berubah secara radikal. Berhenti. Xiao Chen berteriak saat dia mengejar. Dia telah melihat kekuatan gadis bertelinga kucing itu dan tahu betapa mengerikannya dia sekarang. Gadis bertelinga kucing muda itu bisa membunuh Zhen Xuan dalam sekejap. Itu akan lebih untuk Yang King. Sial, aku terlambat. Suara mendesing. Xiao Chen berhenti di tengah jalan. Dia menyadari bahwa bahkan jika dia terus mengejar gadis bertelinga kucing itu, dia tidak akan bisa menghentikannya. Tanpa banyak waktu untuk berpikir, Xiao Chen langsung mengeksekusi mata petir surgawi. 6 bunga ungu segera muncul di mata kanan Xiao Chen, berputar cepat. Awan gelap bergejolak, dan kilat menyambar di sekitarnya, memelihara 6 kesengsaraan petir yang mengerikan. Ketika surga mengamuk, guntur tiba-tiba akan jatuh. Sebagai iblis Fiendis, gadis bertelinga kucing muda sangat sensitif terhadap kesengsaraan petir. Saat awan petir muncul, dia segera merasakan perubahan di dunia. Ketika gadis bertelinga kucing itu mendongak, dia melihat 6 awan petir berkumpul dari segala arah, terbentuk tepat di atas kepalanya. Dengan pikiran, 6 bunga di mata kanan Xiao Chen bergabung dan membentuk satu bunga petir yang benar-benar ungu. 10.000 kesengsaraan Divine Lightning di lautan kesadaran Xiao Chen berkobar dengan cahaya. Pada saat ini, kesengsaraan petir di langit tiba-tiba bergabung dan mengirimkan cahaya listrik yang menakutkan, menerangi sekitarnya. Semua ini butuh waktu sangat lama untuk dijelaskan, tapi itu terjadi hanya dalam pikiran Xiao Chen, hanya sekejap mata. Naluri bertahan hidup gadis bertelinga kucing itu mendorongnya untuk berhenti bergerak dan mengangkat tangannya untuk memblokir, membentuk gumpalan cahaya merah tua dan membungkus dirinya di dalamnya. Ledakan. Saat dia melakukan semua ini, petir ungu yang dibentuk oleh 6 kesengsaraan petir melanda. Dengan ledakan keras, kesengsaraan petir langsung menembus perisai cahaya merah, menghancurkan daging gadis bertelinga mobil muda, dan menjatuhkannya ke udara. Setelah dia jatuh dan tergeletak di tanah, dia melolong kesakitan. Melihat gadis muda bertelinga kucing terluka parah dan melemah, Xiao Chen menghela nafas lega. Dia merasa lelah secara mental dan kakinya berbatu. Sosok Yang King melintas dan muncul di samping Xiao Chen, mendukungnya. Dia bertanya dengan cemas, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Chen menggelengkan kepalanya, merasa dihabiskan. Kekuatan lapisan keempat mata petir surgawi mengejutkannya. Tiriskan juga melampaui harapannya. Langkah ini menghabiskan semua energi mentalnya. Dia tidak bisa mengeksekusinya lagi secepat ini, dia juga tidak bisa menggunakan dunia Dharma. Ngomong-ngomong, kenapa kamu datang ke tempat ini? Xiao Chen bertanya, merasa bingung setelah dia menenangkan diri. Buddha perempuan di lembah yang dalam ini terlihat sangat aneh tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Yang King tetap diam untuk waktu yang lama sebelum menunjuk ke arah Buddha perempuan. Aku datang untuknya. Dia, ya, ini adalah salah satu dari 3.000 tubuh emanasi Buddha Kasyapa. Ini adalah satu-satunya perempuan dan dikenal sebagai Buddha Sarasvat. Di alam 1000 besar, ini adalah salah satu dari 8 patung Buddha Sarasvat yang dilestarikan. Xiao Chen masih bingung. Apa hubungannya ini denganmu? Yang King memandangi patung Buddha Sarasvat dan tersenyum pahit. Karena aku, hanyalah tubuh emanasi dari orang tertentu dan perlu menyerap kekuatan keyakinan yang tersisa di patung Buddha ini. Kemudian, saya harus mengorbankan diri saya dan melengkapi tubuh yang sebenarnya. Sebenarnya, itu bukan pengorbanan. Tubuh sejati adalah saya, dan tubuh pancaran adalah saya. Tidak ada perbedaan. Ketika berbicara tentang pengorbanan, Yang King tampak sangat menerimanya. Tidak ada keinginan untuk menghindarinya atau semacamnya.
Xiao Chen sekarang mengerti. Dia akhirnya mengerti banyak misteri Yang King. Agak disayangkan, tapi seperti yang dikatakan Yang King. Tubuh pancaran adalah tubuh sejati, lahir dari kesempatan dari emosi duniawi. Meskipun karakter tubuh pancaran mungkin sangat berbeda dari tubuh sebenarnya, mereka adalah satu pada akhirnya, dan tidak ada perbedaan. Saat keduanya berbicara, mereka tidak menyadari bahwa gadis bertelinga kucing yang terluka parah itu sembuh dengan kecepatan yang luar biasa. Suara mendesing. Gadis muda bertelinga kucing pulih secara signifikan dan melompat tiba-tiba, menjadi gesit seperti kucing dan bergerak seperti kilat menuju Yang King. Hati-hati. Reaksi Xiao Chen sedikit lebih cepat. Dia melindungi Yang King, memegang erat 7 dosa mematikan di tangannya. Sial, mengapa orang ini terus merusak rencanaku? Apakah saya tidak dapat menghindari memilih Anda? Petik 2. Dengan rasionalitas gadis bertelinga kucing muda yang tersisa, dia merasa marah dan frustrasi. Namun, dia tidak punya banyak waktu lagi dan tidak bisa menunggu. Bergerak dengan kecepatan di luar persepsi Xiao Chen, kukunya yang panjang, ramping, dan tajam mengetuk dahinya. Gadis bertelinga kucing segera menguasai hidupnya. Jika dia mau, dia bisa menusuk kukunya, dan dia akan mengempis seperti balon yang bocor, dengan cepat kehilangan semua kekuatan hidupnya. Xiao Chen, yang menggenggam 7 dosa mematikan, tidak berani bergerak sama sekali. Jika Anda ingin hidup, jangan bergerak. Gadis muda bertelinga kucing mendengus dingin dan menggesekkan jarinya ke samping, mengiris dahi Xiao Chen hingga terbuka. Darah bocor saat dia menggerakkan jarinya, menggunakan darah sebagai tinta untuk menggambar tanda misterius. Kegentingan, kegentingan, kegentingan. Putra suci Mingxuan dengan lembut menghancurkan kepala monster batu dengan kakinya, menghasilkan suara berderak saat beberapa darah hitam bocor. Mayat iblis Fiendis, yang telah mati dengan cara yang mengerikan, berserakan di sekitarnya. Pecahan batu di tanah masih bergetar, mencoba menyatu, menunjukkan kekuatan hidup yang sangat kuat. Petir kesusahan. Putra suci Mingxuan tidak memperhatikan pemandangan yang dikenalnya di sekitarnya, aura kesengsaraan pencahayaan menarik perhatiannya. Siapa yang sedang mengalami kesusahan kilat? Itu tidak benar. Rasanya seperti seseorang memanggil petir kesusahan. Kemudian, Putra suci Mingxuan memikirkan berita yang diperolehnya tentang Xiao Chen yang mengendalikan petir kesusahan di puncak pengendali guntur dan menghadapi Sangguan Lei. Cahaya cemerlang segera melintas di mata Putra suci Mingxuan saat dia mengungkapkan kegembiraan di wajahnya. Untuk berpikir bahwa kamu tidak pergi dan bersembunyi, berani mencari pertemuan kebetulan. Kamu mencari kematianmu sendiri. Ledakan. Putra suci Mingxuan menginjak, dan Budi Smite menyebar. Pecahan batu tangguh yang masih bergerak semuanya dihancurkan menjadi bubuk. Monster batu dengan kekuatan hidup yang sangat kuat telah dimusnahkan. Setelah melakukan semua ini, Putra suci Mingxuan tidak buru-buru pergi. Dia telah merasakan sepasang mata menatapnya sejak awal. Putra suci Mingxuan tahu bahwa itu adalah roh pohon tingkat bintang yang mulia. Jika roh pohon benar-benar memiliki kemampuan, dia pasti sudah keluar dan menghancurkanku. Jelas, ia takut, atau umurnya akan habis. Namun, saya juga tidak bisa gegabah. Saya harus tetap waspada terhadap pihak lain yang berjuang sampai mati. Setelah Putra suci Mingxuan menemukan rencana cadangan, dia dengan lembut melompat dan melesat ke arah aura kesusahan petir. Langkahnya anehnya cepat, meskipun kakinya tidak bergerak. Hanya ada teratai hitam di tanah, yang terlihat seperti sedang menggendongnya, meninggalkan banyak bayangan. Setelah Putra suci Mingxuan keluar dari kuil dan melihat ke atas, dia kebetulan melihat gadis muda bertelinga kucing yang menarik jarinya ke belakang. Ki jahat yang menutupi gadis muda bertelinga kucing itu mundur dan terus-menerus menekan di dalam tubuhnya. Akhirnya, dia berubah menjadi kucing putih dan berbaring di samping. Xiao Chen melepaskan napasnya yang tertahan, mengungkapkan ekspresi lelah saat dia berbalik. Kemudian, dia melihat Putra suci Mingxuan, dan kejutan melintas di matanya. Itu dia. Xiao Chen tidak punya cukup waktu untuk mencari tahu apa tanda di dahinya. Dia mengangkat 7 dosa mematikan dan melindungi Yang King. Setelah melihat biksu berpakaian putih ini mendekat, dia segera menyimpulkan bahwa orang ini bermusuhan. Akhirnya aku bertemu denganmu. Saya adalah Mingxuan dari Gereja Teratai Hitam, juga murid generasi Yan dari Kuil Cahaya yang Mendalam. Ketika Mingxuan melihat Xiao Chen, dia tersenyum tanpa tergesa-gesa dan memperkenalkan dirinya. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi terkejut. Memikirkan bahwa seorang murid Gereja Teratai Hitam dapat bergabung dengan Sekte Buddha Ortodoks dan bahkan mendapatkan tempat untuk memasuki medan perang iblis Fiendis. Dia merasa agak bingung, benar-benar tidak mampu memahami perkembangan seperti itu.
Sekte Buddhis Ortodoks adalah musuh bebuyutan dengan sekte yang percaya pada Buddha jahat seperti sekte Teratai Hitam, namun biksu berpakaian putih ini sebenarnya secara terbuka memasuki kuil cahaya yang mendalam. Tuan Muda Xiao, apa yang terjadi? Xiao Chen tidak punya waktu untuk menjelaskan konfliknya dengan gereja Teratai Hitam. Dia berbisik, pergi dan serap kekuatan keyakinan dari Buddha Sarasvat terlebih dahulu. Aku akan memblokirnya. Jika perlu, aku akan memancingnya pergi. Xiao Chen tidak berani meremehkan putra suci Ming Xuan ini ketika menghadapinya. Pihak lain tidak hanya memiliki kultivasi yang jauh lebih tinggi tetapi, yang lebih penting, juga memberikan perasaan yang tak terduga. Pendek dari terobosan, Xiao Chen sama sekali tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan pihak lain. Kalau saja dia punya lebih banyak waktu. Hati-hati, Yang King tidak menunda. Setelah memberikan ucapan selamat, dia melompat ke udara dan melompat dari tebing, turun menuju patung Buddha. Putra suci Ming Xuan tersenyum lembut dan berkata, tidak buruk. Kami akhirnya sendirian. Kembalilah bersamaku. Tidak ingin menunda dan mengundang potensi masalah, putra suci Ming Xuan melompat ke udara dan terbang setelah berbicara. Sosoknya meninggalkan bayangan di udara. Masing-masing bayangan tampak tegas dan bermartabat, tampak seperti Buddha kuno membentuk segala macam segel tangan. Buddhist might yang luas dan tak terbatas segera menyebar ke sekitarnya. Kemudian, putra suci Ming Xuan melakukan serangan telapak tangan. Segera, kekuatan Buddhis yang tak terbatas mengembun menjadi cahaya keemasan yang tampak padat meledak dari telapak tangan putra suci Ming Xuan saat itu mendorong ke arah Xiao Chen dengan cara yang luar biasa. Sebelum tekanan besar ini, Xiao Chen tetap tanpa ekspresi. Dia tampak seperti dia telah menjadi kaku, tidak bergerak sama sekali, seperti patung. Tak terlihat, ruang di sekitar Xiao Chen juga telah terpengaruh, ditarik kencang menjadi sesuatu seperti bongkahan es yang besar. Tiba-tiba, Xiao Chen bergerak, berteriak, hancurkan. Saat Xiao Chen memegang 7 dosa mematikan, dia menyebarkan energi dao besarnya dan mengeksekusi teknik pedang pemecah tentara. Teknik pedang pemecah tentara adalah yang paling cocok dalam situasi seperti ini, di mana Xiao Chen menghadapi tekanan besar. Semakin besar tekanannya, semakin ganas kekuatannya. Dia perlahan mengangkat pedangnya, memindahkannya dari bawah. Dia seperti seorang pejuang tunggal yang memegang tombak dan menghadapi pasukan yang kuat, menembus langit. Retakan, retakan, ruang kaku seperti es di sekelilingnya hancur. Pedang melepaskan cahaya yang gemerlap, berbenturan dengan serangan telapak tangan putra suci Ming Xuan. Di tengah kesulitan, serangan pedang yang dipupuk Xiao Chen untuk waktu yang lama meledak dengan kekuatan membunuh yang mutlak. Ketika cahaya pedang tajam yang tak tertandingi muncul, itu menembus ribuan lubang di cahaya Buddha dan kekuatan Buddha. Dalam bentrokan dengan angin palem, cahaya pedang memegang tangan atas, menjatuhkan putra suci Ming Xuan, yang ada di udara. Putra suci Ming Xuan sedikit mengernyit, tampak terkejut. Tanpa diduga, primal core setengah langkah Xiao Chen bisa meletus dengan serangan pedang yang begitu kuat. Bangkit, Xiao Chen melayang ke udara. Setelah meraih keunggulan dalam momentum, dia mengambil kesempatan itu dan dengan mulus merantai Breaking Stars setelah Breaking Fast Armies. Awan gelap di langit tersebar, dan cahaya bintang yang terang turun. Ketika cahaya pedang menyapu, sepertinya ingin menghancurkan bintang-bintang. Ketika putra suci Ming Xuan mendarat di tanah, dia tidak bingung menghadapi bahaya. Memegang seutas tasbih Buddha, dia membentuk segel tangan dengan kedua tangan. Kemudian, teratai hitam mekar tanpa suara di bawah kakinya. Ketika Breaking Stars turun, tubuh putra suci Ming Xuan tiba-tiba melepaskan cahaya Buddha hitam yang intens. Tangan kanannya membentuk segel tangan Dharma yang menghalangi cahaya pedang yang tak tertandingi itu. Nyanyian kitab suci bergema di sekitarnya. Saat putra suci Ming Xuan mengangkat tangan kanannya, kata-kata dari kitab suci berkumpul. Ruang di sekitarnya terus tumbuh semakin kuat seolah-olah akan menjadi gunung spiritual legendaris Buddhis. Mengubah. Xiao Chen merasakan gerakan pedang ke bawah mengalami halangan berat. Dia menjentikkan ujung pedang ke atas dan mengubah gerakan dalam satu tarikan napas waktu menjadi sikap memilukan teknik pedang sempurna. Hati Xiao Chen hancur, dan dia merasakan kepedihan. Semua potensi tubuhnya dipaksa keluar di tengah rasa sakit yang akut, berubah menjadi cahaya pedang yang terang dan tak tertandingi yang melesat keluar. Putra suci Ming Xuan merasakan sakit di dadanya, wajahnya menunjukkan jejak penderitaan. Kemudian, segel Dharma itu pecah. Xiao Chen tidak berhenti sama sekali. Cahaya pedang berputar dan mengeluarkan jurus Breaking Stars, yang dia tarik sebelumnya, dengan kecepatan kilat dan tanpa peringatan apapun, mengeksekusinya dengan cara mengamuk. Oh tidak, putra suci Ming Xuan berpikir dalam hati. Kemudian,
Dia menekan kedua telapak tangannya dan dengan cepat mundur. Ledakan. Saat Putra Suci Mingxuan menyatukan kedua telapak tangannya, dia meletus dengan kekuatan Buddhis yang sama ganasnya dari tubuhnya untuk melawan Breaking Stars. Bentrokan bergema di sekitarnya. Xiao Chen memegang keuntungan dalam momentum. Kekuatan Buddhis yang dibawa oleh Putra Suci Mingxuan pada saat terakhir tidak dapat memblokir bintang-bintang yang melanggar. Setelah menjatuhkan Putra Suci Mingxuan, Xiao Chen merobek lapisan kekuatan Buddha dan meraung, mengeksekusi Breaking the World. Cahaya pedang mengamuk segera berubah tak terkendali. Sabre Might yang tak terbatas itu seperti puluhan ribu kuda liar yang sulit diatur yang melepaskan diri dari pengekangan mereka. Mereka menggeram kesal seolah-olah mereka mencoba menghancurkan dunia. Dengan pertukaran singkat ini, Xiao Chen dengan sempurna mengeluarkan keterampilannya yang luar biasa dengan pedang. Akhirnya, ada peluang bagus. Begitu Xiao Chen mengeksekusi Breaking the World, dia tahu bahwa Putra Suci Mingxuan tidak akan bisa lari. Putra Suci Mingxuan tidak memiliki ruang lagi untuk mundur. Breaking the World menyebarkan semua kekuatan Buddhis Putra Suci Mingxuan dan berbagai teknik bela diri defensif yang dibentuk oleh segel tangannya. Kemudian, pedang itu mendarat di bahunya. Sial, terdengar suara keras. Kengerian muncul di mata Xiao Chen. Pedangnya hanya menembus sekitar 1 cm sebelum tidak bisa melangkah lebih jauh. Tulang selangka pihak lain memblokir pedang. Apa tubuh fisik ini? Hehe. Cukup bermain-main. Putra Suci Mingxuan tidak peduli dengan luka di bahunya. Sebaliknya, dia memberi Xiao Chen senyum santai. Xiao Chen berpikir dalam hati, oh tidak. Kemudian, tangan kanannya melepaskan pedang, dan dia bergerak mundur. Putra Suci Mingxian tersenyum tenang, tanpa panik. Dia menyatukan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya. Tali tasbih Buddha tergantung dari mereka. Setelah beberapa saat, dia dengan ganas mendorongnya ke depan. Bang! Xiao Chen sudah mundur beberapa meter ketika kekuatan yang kuat menjatuhkannya ke udara. Organ internalnya pecah, dan ketika dia mendarat, dia memuntahkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya sakit. Selain luka dalam, retakan dengan berbagai ukuran muncul di sekujur tubuhnya. Beberapa tulang yang lebih dangkal bahkan hancur. Segel tangan apa itu? Xiao Chen menatap postur Putra Suci Mingxuan dengan nada ngeri. Pada saat sebelumnya, kekuatan yang ditampilkan pihak lain sudah sangat dekat dengan serangan biasa dari Star Venerate biasa. Tunjukkan kelemahan musuh. Kemudian, gunakan serangan secepat kilat untuk melukai pihak lain. Xiao Chen memikirkan pertukaran antara dirinya dan Putra Suci Mingxuan dan tidak bisa menahan senyum pahit. Ini adalah metode yang sama yang dia gunakan untuk mengalahkan Little Thunder Sabre. Namun, orang lain menggunakannya padanya. Karma berputar-putar. Pembalasan benar-benar tidak menyenangkan. Untuk berpikir bahwa kamu masih memiliki pertengkaran di dalam dirimu. Tubuh fisikmu agak mengesankan. Putra Suci Mingxuan dengan santai mengeluarkan 7 dosa mematikan dari bahunya dan membuangnya ke samping. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia menemukan bahwa Xiao Chen masih memiliki kekuatan hidup yang kuat meskipun terluka sampai hampir pingsan. Putra Suci Mingxuan tidak bisa menahan keterkejutannya. Fisik ini sangat kuat. Putra Suci Mingxuan terkejut, tetapi Xiao Chen bahkan lebih terkejut. Xiao Chen menggunakan kekuatan penuhnya dengan Breaking the World. Memikirkan bahwa dia hanya bisa meninggalkan luka biasa di bahu pihak lain. Dibandingkan dengan tubuh fisikmu, untuk apa tubuhku dihitung? Xiao Chen tidak peduli. Dia berdiri setelah banyak kesulitan, menolak untuk menyerah. Putra Suci Mingxuan berkata dengan acuh tak acuh, tubuh fisikmu tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan milikku. Jika bukan karena Anda memahami energi Dao besar, Anda tidak mungkin melukai saya sama sekali. Petik 2. Ini adalah kata-kata yang sangat berani. Namun, Xiao Chen tidak membantah mereka. Tubuh perang naga Azure miliknya tidak dapat berkembang lebih jauh tanpa teknik kultivasi. Dia hanya mengandalkan sumber jus kehidupan untuk meningkatkan fisiknya. Murni dalam hal tubuh fisik, Xiao Chen benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan pihak lain. Kamu masih ingin terus bertarung. Hanya dengan patuh menyerah, dan saya bisa membiarkan Anda menderita lebih sedikit. Sekte yang mulia tidak pernah mengatakan bahwa dia menginginkan hidupmu. Anda bisa bersantai. Putra Suci Mingxuan merasakan bahwa Xiao Chen masih memiliki beberapa kartu truf. Dia tidak ingin mendorong Xiao Chen terlalu keras, jadi dia mencoba menasihati Xiao Chen dengan lembut. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia sangat marah. Dia tertawa liar dan berkata, jangan khawatir. Bahkan jika dia tidak akan membunuhku, aku akan membunuhnya. Cepat atau lambat, saya secara pribadi akan masuk ke gereja teratai hitam dan mengambil kepala sekte yang mulia itu. Petik 2.
Bencana iblis dari alam Kunlun telah menyebabkan banyak saudaranya mati. Kematian mereka tidak mungkin sia-sia. Xiao Chen ingin masuk ke gereja teratai hitam, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk sahabat alam Kunlun yang mengorbankan diri mereka dalam bencana iblis, Chu Yang, Fu Hongyao, Yan Sisan, dan banyak lainnya, terlalu banyak. Kurang pengetahuan. Putra suci Ming Xuan mendengus dingin dan mengungkapkan penghinaan di wajahnya. Dia tidak lagi peduli dengan omong kosong apapun dan bersiap untuk mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Mendobrak duniawi. Ketika putra suci Ming Xuan bergerak, Xiao Chen segera mengambil kesempatan itu. Dia menyedot 7 dosa mematikan, yang ada di tanah, ke tangannya. Kemudian, dia dengan lancar mengeksekusi teknik pedang pelanggaran pantang-pantang Mahamaya melanggar keduniawian. Dunia duniawi yang bergelombang dengan puluhan ribu adegan tersebar, bersama dengan cahaya pedang Xiao Chen. Langkah kaki putra suci Ming Xuan melambat. Adegan hangat muncul di hadapannya. Itu dari sebelum dia menjadi biksu, tinggal bersama orang tua dan saudara-saudaranya. Ini adalah ingatan Ming Xuan yang paling berharga. Tidak peduli bagaimana dia diinstruksikan di bawah pemimpin gereja-gereja teratai hitam atau menjadi apa dia tidak akan pernah melupakan masa lalunya yang biasa, kekhawatiran yang tidak akan pernah bisa dia putuskan. Merusak. Xiao Chen berteriak dengan dingin. Sebuah swastika emas terbang keluar dari dahinya, dan budak emas yang tampak realistis muncul di belakangnya. Cahaya pedang sepanjang 3 kilometer keluar dari tangannya dan bergabung dengan senjata yang dipegang Xiao Chen dengan ganas ke arah putra suci Ming Xuan. Suara mendesing. Mata putra suci Ming Xuan tiba-tiba terbuka saat dia terkejut dengan akal sehatnya. Namun, itu sudah terlambat. Cahaya pedang sepanjang 3 kilometer dari tangan Buddha menembus dada putra suci Ming Xuan. Xiao Chen bermandikan cahaya Buddha. Pedang di tangannya dengan cepat mengikuti, menusuk ke dada putra suci Ming Xuan. Puci. Putra suci Ming Xuan mendengus kesakitan. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, dia mendaratkan serangan telapak tangan di bahu Xiao Chen. Bang! Keduanya dipukul mundur secara bersamaan. Xiao Chen terluka lebih lanjut. Setelah dia jatuh ke tanah, dia merasa sulit untuk berdiri. Putra suci Ming Xuan bergoyang tetapi tidak jatuh pada akhirnya. Namun, kekuatan Breaking the Mundane juga sepenuhnya memasuki putra suci Ming Xuan, menyebabkan dia pucat dan cahaya hitam yang tidak jelas muncul. Xiao Chen, yang berada di tanah, menghela nafas tak berdaya. Dia sudah melakukan yang terbaik. Jika pihak lain masih ingin bertarung, maka Xiao Chen hanya bisa mengambil risiko mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon dalam kondisinya saat ini. Namun, sulit untuk mengatakan apakah pihak lain memiliki garis keturunan Great Desolate Aeon juga. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Gambar Buddha setinggi 30 km di lembah yang dalam tiba-tiba hancur menjadi bubuk yang menyebar ke sekitarnya. Di dalam lembah yang tak terduga, patung Buddha setinggi 30 km itu berubah menjadi debu. Sebuah cahaya membubung ke arah langit dari bawah. Yang King, yang telah menyerap kekuatan keyakinan Buddha Sarasvat, melemparkan pukulan telapak tangan ke putra suci Ming Xuan sebelum dia mendarat. Membawa hawa dingin yang menyerang, angin palem tiba di hadapan putra suci Ming Xuan dalam sekejap mata. Putra suci Ming Xuan tidak punya waktu untuk berpikir. Dia hanya membalas dengan serangan telapak tangan. Ledakan. Kedua telapak tangan bertemu, dan Yang King memukul mundur putra suci Ming Xuan tanpa bergerak sama sekali. Setelah dia menyerap kekuatan keyakinan Buddha Sarasvat, kekuatannya telah berkembang pesat. Sungguh serangan telapak tangan yang kuat. Putra suci Ming Xuan terhuyung beberapa langkah ke belakang sebelum dia nyaris tidak berhasil menstabilkan tubuhnya, kejutan tertulis besar di wajahnya. Setelah menderita Breaking the Mundane milik Xiao Chen, putra suci Ming Xuan jelas terluka dan tidak dapat mendorong banyak energi esensinya yang benar untuk berbenturan dengan Yang King. Yang King tidak mundur, malah bergerak maju. Dia memancarkan kekuatan Buddhis yang menakutkan, dan gambar Buddha Sarasvat setinggi 30 km melayang di belakangnya, membuatnya tampak perkasa tanpa marah. Ketika tekanan mengerikan melanda, Ming Xuan yang terluka merasa tak tertahankan. Ini, sudah bertahun-tahun sejak Ming Xuan merasa seperti itu ketika menghadapi seseorang dari generasi yang sama. Ini benar-benar mengejutkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Gadis yang bahkan tidak pantas disebut ini tiba-tiba menjadi sangat kuat. Sebenarnya bahkan ada petunjuk samar tentang kekuatan Star Venerate, yang membuatnya lengah. Ekspresi Ming Xuan segera berubah serius. Tasbih Buddha memancarkan cahaya warna-warni yang cemerlang, dan teratai hitam mekar di bawah kakinya. Kemudian, gambar Buddha hitam besar muncul di belakangnya. Bang! Ada lagi bentrokan telapak tangan. Keduanya sama. Dari gambar Buddha di belakang mereka,
satu tampak tegas dan berwibawa sementara yang lain jahat. Pertarungan antara keduanya berlangsung sengit. Namun, Putra Suci Ming Xuan terluka sejak awal. Bentrokan dengan intensitas seperti itu segera memperburuk luka di dadanya. 7 dosa mematikan masih tertancap di dada Putra Suci Ming Xuan. Niat pedang di dalamnya bertahan tanpa berhamburan, terus-menerus menyerang meridian dan organ dalamnya. Yang lebih buruk adalah prinsip Breaking the Mundane. Serangan pedang itu memutuskan ingatan yang paling berharga di hatinya. Rasa sakit di hatinya sangat ekstrim, mencapai sampai ke jiwanya, rasa kehilangan dan kesedihan yang aneh yang bertahan lama. Duniawi sulit untuk menyerah, pikiran yang berlama-lama sulit untuk dihilangkan. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisik seseorang, hati manusia terbuat dari daging. Yang King mundur dengan lembut dengan ekspresi muram. Tanpa diduga, meskipun luka parah seperti itu, Putra Suci Ming Xuan masih bisa dengan paksa berbenturan dengannya seperti itu. Jika pihak lain tidak terluka, bahkan jika tubuh asli Yang King ada di sini, dia harus menghabiskan banyak usaha sebelum dia bisa mengalahkan pihak lain. Yang King tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dia berteriak dengan dingin dan menyerang lagi. Setelah bentrok 3 kali lagi, Putra Suci Ming Xuan akhirnya tidak tahan lagi. Darah terus-menerus keluar dari luka di dadanya yang disebabkan oleh 7 dosa mematikan. Menetes, menetes. Darah itu jatuh ke tanah. Xiao Chen berjuang untuk berdiri setelah banyak kesulitan. Ekspresinya adalah salah satu menerima keberuntungan. Untungnya, Yang King muncul pada saat genting ini. Jika tidak, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Sementara Xiao Chen masih memiliki beberapa kartu truf, dia terluka parah. Dia tidak bisa mengeksekusi mereka. Jika dia mencoba, konsekuensinya akan mengerikan. Tanpa pihak lain perlu bergerak, dia mungkin masih akan mati. Kekuatan Putra Suci Ming Xuan benar-benar tidak terduga. Ini terutama untuk tubuh fisiknya yang aneh. Xiao Chen bertanya-tanya bagaimana dia mengolahnya. Ayo pergi. Yang King tahu untuk berhenti saat dia berada di depan. Setelah memaksa Putra Suci Ming Xuan kembali, dia tidak menekan serangan itu. Dengan sekejap, dia kembali dan dengan cepat membawa Xiao Chen pergi. Sial, kemarahan membara di mata Putra Suci Ming Xuan. Frustrasi muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Dia tidak mengantisipasi hasil seperti itu sama sekali. Ini adalah sesuatu yang seharusnya ada di dalam tas. Untuk berpikir bahwa sesuatu yang tidak terduga seperti ini terjadi. Putra Suci Ming Xuan tidak pernah membiarkan apapun lolos darinya. Bahkan ketika menghadapi Star Venerate, dia bisa pergi dengan mudah tanpa kehilangan sikap anggunnya. Namun, hari ini, Xiao Chen yang tidak penting benar-benar berhasil melukainya, melukai secara signifikan, pada saat itu. Wanita biasa-biasa saja itu aneh dan tiba-tiba menjadi kuat. Ini tidak logis. Retakan. Putra Suci Ming Xuan mengeluarkan 7 dosa mematikan yang tersangkut di dadanya. Seolah melampiaskan amarahnya, dia menggunakan kekuatan penuhnya dan mematahkan pedang menjadi 2, lalu dengan marah melemparkannya ke tanah. Namun, 7 dosa mematikan telah melalui penyempurnaan khusus. Itu bukan senjata biasa. Setelah putus, langsung berpisah. Pedang itu berubah menjadi 7 lampu berwarna berbeda yang terbang menuju Xiao Chen tanpa terlihat rusak. Sial. Putra Suci Ming Xuan meraung dan melampiaskan semua kemarahan dan ketidakpuasannya dengan kakinya, menginjak tanah dengan keras. Retakan muncul di tebing saat bergetar. Retakan menyebar ke bawah, tebing tampak seperti akan pecah kapan saja. Putra Suci Ming Xuan menyapu matanya dan melihat kucing putih yang tidak peka itu. Niat membunuh muncul di matanya, dan ekspresinya langsung berubah dingin. Siapa tahu, ketika kucing putih ini merasakan tatapan Putra Suci Ming Xuan, ia langsung berdiri dan dengan gesit berlari ke arah Xiao Chen dan Yang King. Ternyata sudah lama terbangun dan hanya pura-pura tidak sadar. Menarik. Setelah melampiaskan rasa frustrasinya, Putra Suci Ming Xuan menjadi tenang, mendapatkan kembali ekspresi hangatnya. Kemudian, dia menutup matanya dan mulai mengobati luka-lukanya di tempat. Masalah ini mendesak. Jelas, Putra Suci Ming Xuan sangat berani, dan dia bergegas untuk kembali ke kondisi puncak. Putra Suci Ming Xuan mengevaluasi kembali kekuatan Xiao Chen, ingin menemukannya, lalu menangkapnya dengan kecepatan kilat. Tulang iblis Arira, ini adalah sesuatu yang akan berdampak pada gereja Teratai Hitam, mampu mengguncang semua sekte Buddhis dari 1000 alam besar. Saya harus menyelesaikan misi yang diberikan guru kepada saya. Yang King bergerak cepat, membawa Xiao Chen sepanjang jalan. Setelah menuruni gunung dan melakukan perjalanan selama 2 jam, dia santai ketika dia melihat bahwa Putra Suci Ming Xuan tidak mengejar. Tidak perlu bagi keduanya untuk bersikap sopan satu sama lain. Xiao Chen bertanya, kamu belum selesai menyerap kekuatan iman.
Xiao Chen merasa dia datang terlalu cepat. Akan sulit untuk menyerap semua kekuatan keyakinan Buddha Sarasvat dalam waktu sesingkat itu. Yang King mengangguk dan tersenyum tipis. Itu tidak bisa dihindari. Putra suci Ming Xuan itu terlalu kuat. Jika saya terus menyerapnya di waktu luang saya, Tuan Muda Xiao, Anda akan mati. Petik 2. Xiao Chen merasa bersalah di dalam hatinya. Dalam hidupnya, dia jarang membutuhkan gadis untuk menyelamatkannya. Dia bertanya, kemana Anda akan pergi selanjutnya? Ekspresi kengganan melintas di mata Yang King, ekspresi yang agak rumit muncul di wajahnya. Saya dengan paksa mengambil semua kekuatan keyakinan Buddha Sarasvat ke dalam tubuh saya. Sebentar lagi, aku akan meledak dan mati. Ah, ekspresi Xiao Chen sedikit berubah saat dia melihat pihak lain dengan tidak percaya. Dia benar-benar tidak bisa menerima ini. Yang King tersenyum dan berkata, jangan kaget. Bahkan jika saya tidak secara paksa memasukkannya ke dalam tubuh saya, setelah saya menyerap kekuatan iman, saya akan memilih untuk mengorbankan diri saya sendiri. Itu hanya masalah waktu. Betapa malangnya. Saya awalnya ingin tinggal sedikit lebih lama. Namun, sekarang, mau bagaimana lagi? Bang! Tepat setelah Yang King mengatakan itu, tubuhnya meledak. Namun, tidak ada darah atau tulang. Sebaliknya, dia berubah menjadi rumpun energi spiritual 9 warna yang mengandung cahaya Buddha yang padat. Itu terbang ke langit dan menghilang. Ini membuat Xiao Chen lengah. Setelah tercengang untuk waktu yang lama, dia memulihkan akalnya. Keduanya hanya mengobrol, dan Yang King tiba-tiba meledak dan pergi. Ini agak tidak dapat diterima. Xiao Chen menatap langit dan berpikir keras. Dia tidak tahu apakah dia akan memiliki kesempatan untuk melihat tubuh asli Yang King di masa depan. Namun, harus ada perbedaan besar antara tubuh pancaran dan tubuh sejati. Xiao Chen berpikir sejenak dan berpikir bahwa yang terbaik adalah tidak berinteraksi dengan seorang gadis yang berani mengolah tubuh emanasi. Itu pasti akan menjadi seseorang yang baik dan buruk pada saat yang bersamaan. Mungkin, bahkan mungkin seseorang yang benar-benar jahat. Di belakang kuil di platform pencarian Buddha, Putra Suci Ming Xuan membuka matanya dan melihat gumpalan energi 9 warna melesat di langit. Setelah beberapa kejutan, Putra Suci Ming Xuan mengungkapkan ekspresi pengertian. Jadi, itu adalah tubuh emanasi Putri Suci Azure Lotus. Tidak heran, tidak heran. Itu adalah ahli terkenal di Great Thousand Realms. Sangat sulit untuk dihadapi, namun, karena Anda merusak rencana saya akan membayar ini cepat atau lambat, bahkan jika Anda adalah Putri Suci Azure Lotus. Di sisi lain, Xiao Chen masih merasa dirinya tidak begitu aman. Dia bergegas sendirian dan menemukan tempat terpencil, lalu mengatur formasi sederhana sebelum bersantai. Saat ini, dia hanya memiliki satu hal yang harus dilakukan, diam-diam membuat terobosan. Dalam pertempuran sebelumnya, Xiao Chen memecahkan kemacetannya. Jika bukan karena terlalu terluka sebelumnya, dia bisa saja menembus batas-batas alam tokoh sejati di tempat. Dia menutup matanya dan menelan pil obat untuk mengobati luka, yang diberikan Ye Zifeng kepadanya. Pil obat segera meleleh di mulut Xiao Chen. Sensasi menyegarkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Luka di sekujur tubuhnya segera mulai sembuh. Secara alami, pil obat dari Ye Zifeng tidak akan buruk. Tak lama setelah itu, sebagian karena tubuh fisik Xiao Chen yang kuat, sebagian besar lukanya telah pulih. Sudah waktunya untuk menerobos. Xiao Chen membuka matanya. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Namun, ketika saatnya benar-benar tiba, dia sangat tenang. Untuk maju ke alam inti primal dari alam tokoh sejati, seseorang harus menggabungkan 3 esensi untuk membentuk inti primal. Energi esensi Yin Xiao Chen berasal dari energi Yin Baleful berusia 10.000 tahun yang telah diserap dan disempurnakannya. Energi esensi Yang-nya diperoleh dari pil yang surgawi, yang menyaingi sekelompok energi yang baleful yang berusia 10.000 tahun. Adapun energi esensi sejatinya, itu setara dengan pengatur 2 esensi lainnya tetapi tidak persis seperti itu. Baik itu energi esensi Yin atau energi esensi Yang, tujuan utama mereka adalah untuk meredam energi esensi sejati. Mereka terus-menerus mengasah energi esensi sejati. Pada akhirnya, budidaya seorang kultivator didasarkan pada energi esensi sejati. Ketika 3 esensi bergabung menjadi satu, yang terpenting adalah keseimbangan. Melalui konservasi Yin dan Yang, seseorang dapat memadatkan inti primal. Xiao Chen sudah mencapai kondisi ini sejak lama. Diagram Yin Yang Taiji yang berputar perlahan di dantiannya berarti dia tidak perlu berusaha keras untuk menjaga keseimbangan. Ini sudah merupakan keseimbangan paling sempurna di zaman ini. Ini berasal dari Taoisme Immortal Epoch. Sekarang, itu hanya milik Xiao Chen, untuk dia gunakan untuk keuntungannya. Di alam 1000 besar,
Ada pepatah, seseorang harus menjadi manusia terlebih dahulu sebelum menjadi dewa. Setelah alam mortalitas melampaui, seseorang menjadi sosok sejati dan mengambil langkah pertama di martial Dao. Rilem kepribadian sejati adalah fondasinya, yang menentukan seberapa jauh seseorang dapat berjalan di masa depan dan seberapa besar potensi yang dapat dihasilkannya. Banyak orang memahami hal ini, tetapi tidak banyak yang dapat mencapainya. Tidak semua tubuh fisik dapat menahan energi Baleful Yin yang berusia 10.000 tahun dan energi yang Baleful yang berusia 10.000 tahun. Bahkan jika seseorang bisa, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menghadapi atau menaklukkan mereka. Terlebih lagi, tidak semua orang bisa seperti Xiao Chen, sambil bersabar, menjaga sikap tenang dan damai. Bahkan dalam menghadapi bahaya besar, pengejaran gereja teratai hitam, tantangan sekte cakrawala surgawi, atau pengepungan tentara perisai surgawi, Xiao Chen tidak menerobos secara paksa. Terlebih lagi, dia tidak gegabah menerobos untuk menonjol dari kerumunan dan menjadi terkenal. Terobosan Xiao Chen berjalan secara alami, terjadi ketika kondisinya tepat. Dia telah melalui siklus tempering dan polishing yang tak terhitung jumlahnya, bergerak selangkah demi selangkah hingga hari ini. Ini karena dari awal hingga akhir, dia, Xiao Chen, tidak pernah melupakan niat aslinya, mencari bulan. Untuk mencari Liu Ruyue, untuk mencari orang yang paling dia cintai, untuk memperjuangkan posisi Kaisar Naga, dan untuk menyelesaikan revitalisasi garis keturunan Azure Dragon. Semua yang dialami Xiao Chen di Grave Sea Cluster hanyalah tontonan. Medan perang terakhirnya jelas merupakan Central Grid Realm, tempat para jenius berkumpul dan talenta luar biasa dari Grid Desolate Hundred Races memantapkan diri. Coba platform novelringan.com/bawah untuk pengalaman membaca garis bawah yang paling canggih. Surga menghadiahi orang yang setia. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam. Dengan pemikiran, diagram Taiji hitam putih yang dibentuk oleh energi esensi Yin dan yang dalam dantiannya perlahan-lahan bergabung, dikompresi sedikit demi sedikit. Setelah pembersihan lebih dari 100 bunga melati putih, energi esensi Yin dan yang Xiao Chen sudah sangat murni dan kristal, memancarkan cahaya yang membuatnya terlihat seperti sutra. Ini terutama berlaku untuk energi esensi yang disempurnakan dari pil yang surgawi. Awalnya, itu terkontaminasi oleh kotoran medicinal pill, yang bisa menimbulkan berbagai masalah. Setelah putaran pembersihan ini, semua kotoran dari medicinal pill dikeluarkan dari tubuhnya, tidak ada satupun bahaya tersembunyi yang tersisa. Hal ini mengakibatkan energi esensi Yin dan yang menjadi sangat luas dan murni. Oleh karena itu, proses penggabungan ketiga esensi sangat lambat. Suara mendesing. Diagram Taiji hitam putih yang lebih besar muncul di sekitar tubuh Xiao Chen. Cahaya dan bayangan berputar-putar, berkedip tanpa henti. Dunia di dalam cahaya dan bayangan mengalir dengan aura Dao yang unik saat berubah menjadi ilusi. Aura Dao ini berbeda dari Buddha Might. Itu sangat mendalam, mampu mengilhami pikiran liar orang lain. Waktu terus berjalan, menit demi menit, detik demi detik. Meskipun kemajuan Xiao Chen lambat, itu berjalan sangat lancar tanpa hambatan sama sekali. Beginilah terobosan dari mencapai kondisi yang tepat terjadi. Tanpa hambatan, semuanya bergerak secara alami. 4 jam kemudian, energi esensi Yin dan yang di dantian Xiao Chen telah dikompresi hingga seukuran telapak tangan. Cahaya yang mereka pancarkan tampak sangat cemerlang. Cahaya ini menyinari tubuhnya dari dalam. Tulang, daging, darah, kulit, dan bahkan jiwa Xiao Chen semuanya menerima manfaat besar saat ketiga esensi bergabung. Kulit Xiao Chen berkedip dengan cahaya yang disinkronkan dengan diagram Taiji di sekitarnya, samar-samar terhubung ke seluruh dunia. Ini adalah medan perang iblis Fiendis. Tidak hanya tingkat ruang di sini lebih tinggi, tetapi energi spiritual di tempat ini juga beberapa kali lebih kuat daripada di luar. Menerobos di sini beberapa kali lebih baik daripada di tanah yang diberkati. Ini adalah kejutan menyenangkan yang tidak diantisipasi Xiao Chen. Setelah 7 atau 8 menit lagi, energi esensi Yin dan Yang yang sangat terkompresi akhirnya benar-benar menyatu dengan energi esensi sejati Xiao Chen. Suara mendesing. Diagram Taiji, yang sebelumnya sangat lambat, dipercepat, berputar liar 10 kali, 100 kali, 1000 kali, kecepatan aslinya setelah penyatuan. Cahaya keemasan yang terang keluar dari tubuh Xiao Chen, menerangi sekitar 50 km seterang siang hari. Setiap helai rumput dan setiap pohon terlihat jelas. Untungnya, dia telah memilih daerah yang agak terpencil. Lebih jauh lagi, ini adalah medan perang iblis Fiendis, di mana situasinya selalu berubah. Oleh karena itu, keributan besar seperti itu tidak menarik perhatian orang lain. Saat cahaya itu berputar, energi esensi sejati yang baru terus mengalir melalui meridian Xiao Chen.
Energi yang kuat memenuhi seluruh tubuhnya. Dia merasakan kekuatannya meningkat dengan pesat. Ini berlanjut selama 1 jam penuh sebelum perasaan kekuatannya tumbuh berhenti tiba-tiba. Cahaya tak terbatas menarik diri ke dalam tubuhnya. Rasanya semua ini tidak pernah terjadi. Setelah cahaya menghilang, Xiao Chen melihat ke dalam dirinya sendiri dan menemukan inti primal kristal seukuran kuku jari melayang di dantiannya. Inti primal memiliki 9 bintang emas di permukaannya. Setiap bintang emas berkedip dengan cahaya, tampak cerah dan menusuk. Dia tidak bisa melihatnya secara langsung. Inti primal bintang 9. Ini adalah kemajuan yang paling sempurna. Salah satu dari banyak talenta luar biasa di seluruh Great Thousand Realms akan bangga karenanya. Xiao Chen tidak bisa menahan kegembiraan. Setelah meninggalkan alam Kunlun dan mengalami segala macam masalah, dia akhirnya memadatkan inti primalnya. Melihat kristal yang benar-benar padat itu membuat Xiao Chen sangat bahagia. Kultivasinya telah melonjak langsung ke puncak minor primal core. Ketika seseorang pertama kali maju ke alam inti primal sebagian besar akan lunak. Bahkan mungkin ada cairan energi esensi sejati yang lengket di dalamnya. Kristal yang benar-benar dipadatkan adalah tanda puncak pembudidaya inti primal kecil. Maju lebih jauh akan membawanya ke alam inti primal utama. Hanya dengan menerobos seseorang dapat memperluas kapasitas inti primal seseorang. Itu membutuhkan tempering terus-menerus untuk memungkinkan primal core bercampur dengan kekuatan dunia. Itu adalah langkah yang sangat signifikan. Banyak orang tidak dapat melewati rintangan ini sepanjang hidup mereka. Namun, Xiao Chen curiga bahwa inti primal bintang 9 miliknya mengandung lebih banyak energi esensi sejati daripada rata-rata ahli inti utama-utama. Setiap bintang emas yang berkedip-kedip mengandung energi esensi sejati yang sangat mudah. Inti primal reguler hanya memiliki 2 atau 3 bintang emas. Mereka yang melampaui 5 bintang sangat langka di tanah yang diberkati. Rumor mengatakan bahwa primal core Sangguan Lei hanya memiliki 6 bintang, dan itu sudah cukup untuk membuatnya menonjol dari generasi yang sama di Black Cave Mountain. Xiao Chen tiba-tiba membuka matanya, dan aura tirani yang tak tertahankan keluar dari matanya. Udara yang dia pancarkan memberi kesan bahwa dia telah mengalami metamorfosis. Ini bukan sesuatu yang membuat Xiao Chen senang. Namun, dia baru saja maju ke alam inti primal dan memang tidak bisa mengendalikannya dengan bebas. Kekuatan dan tirani inti primal bintang 9 tidak dapat dengan mudah disembunyikan. Tirani Sangguan Lei yang tak tertandingi, yang mencegah banyak orang untuk melihat langsung ke arahnya kecuali mereka mengolah Thunder Dao atau memiliki karakter kekerasan, sebagian besar disebabkan oleh 6 star primal core-nya. Ini pasti mengakibatkan penindasan orang lain. Ketika saya bertemu Putra Suci Ming Xuan lagi, saya bisa memberinya kejutan besar. Xiao Chen adalah orang yang sombong, tetapi dia tidak menunjukkannya di depan orang lain. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan tetap menantang ketika dia ditekan dengan sangat buruk oleh seseorang dari generasi yang sama. Xiao Chen memang memiliki kualifikasi untuk tidak mau tunduk. Dia telah menjadi pembudidaya inti primal setengah langkah ketika dia menghadapi Putra Suci inti primal utama tahap awal Ming Xuan. Lawannya telah memiliki keuntungan besar dalam kultivasi. Sekarang Xiao Chen telah membuat terobosan dalam kultivasinya, melawan Putra Suci Ming Xuan sekarang hampir tidak bisa dianggap sebagai pertarungan yang adil. Mata Xiao Chen mengembara sebelum berbalik ke arah paviliun 10.000 senjata. Dia bergumam pada dirinya sendiri, aku harus pergi dan menemukan pedang bagus yang cocok untukku. Jika Xiao Chen memiliki senjata dao yang bagus sebelumnya, situasi canggung karena tidak dapat melukai Putra Suci Ming Xuan tidak akan terjadi. Siapa ini? Tiba-tiba, ekspresi Xiao Chen berkedip. Setelah maju ke alam inti primal, indranya menjadi sangat tajam. Setiap gerakan kecil dalam jarak 50 km tidak bisa lepas dari perhatiannya. Dia dengan lembut mendorong tanah dan bergerak beberapa kilometer, mendarat di tempat suara itu berasal. Xiao Chen melihat seekor kucing putih liar berjalan, tidak mengeluarkan suara apapun saat melompat dengan gesit. Dia mengenali kucing putih ini. Gadis muda bertelinga kucing itu, yang telah menggambar simbol aneh di forehandnya ketika ki jahatnya meletus. Dia kehilangan jejaknya setelah itu. Xiao Chen hampir melupakan masalah ini, jadi dia datang pada waktu yang tepat. Mata seperti permata hitam gadis bertelinga kucing itu melebar karena terkejut ketika dia melihat Xiao Chen muncul. Dia benar-benar telah menemukannya begitu awal. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa setelah hanya setengah hari, kekuatan Xiao Chen telah mengalami perubahan yang begitu besar.